Shalom. Good to be with you. I thank Pak Iskandar for his zeal and desire and to learn of the Word of God, and that he might grow more, that you all will be blessed. Amen. God is good. Amen. God is a good God. Allah kita adalah Allah yang baik. Kok amennya satu aja? Aminnya lemes banget. Semuanya belum udah. makan malam. Amen. Udah lemes ya. Amen. God is a good God. Allah kita Allah yang baik. Amen. Amin. I once asked this question, Kali waktu saya tanya pertanyaan ini the Sunday school. kepada anak-anak sekolah minggu, I said, God is good. saya bilang Tuhan itu baik. But if I don't feel good, Tapi kalau saya rasanya nggak baik, does God feel also no good? apakah Tuhan juga artinya rasanya nggak baik juga? Enggak. Enggak. Hah? Tuhan itu tetap baik. Tetap baik ya? Now let me ask you. Mari saya tanya sama saudara. Now, your grandchild, Pak, ya? Ya misalkan kayak cucunya Pak Iskandar. If cucu not feeling well, do you feel very hurt, Coba. very disturbed? Kalau misalkan si bayi ini sakit, orang tuanya rasanya gimana? Hah? Gak enak juga kan? Rasanya kan gak enak juga. Now, kan? that's only father and child, you know. Lu bayangin ya, itu baru kita bicara bapak kita nih di dunia ini loh. I mean, what about the father in heaven? Jadi kalau hidup kamu lagi nggak seneng, lagi susah, emang kamu pikir bapakmu di surga baik-baik aja? No, Nggak juga kan? he's not. Dia kan peduli. He Mana mungkin cares dia for diam-diam you. aja. Dia kan peduli padamu. He's disturbed. Dia juga merasakan He wants to see gelisah, our lives blessed. karena dia juga mau lihat hidup kita diberkati. Amen. Amin. Now, people of God, so many people got the wrong understanding of Jadi God. banyak orang yang memiliki pengertian yang salah tentang Tuhannya. Oh, God has no emotion. Oh, sepertinya apa? Tuhan itu selalu baik, seolah-olah Tuhan nggak punya Does emosi. not matter what happened to me. Nggak peduli apa yang terjadi sama hidup saya. But only one thing, Tapi hanya satu hal, God cannot help. Tuhan nggak bisa menolong kita. When you live in sin, Kalau kita masih tetap terus hidup dalam dosa, He cannot touch you. ya udah, dia nggak bisa menolong kita. Only one reason. Hanya satu alasannya aja. When there is sin, Kalau ada dosa, He cannot do anything. artinya Tuhan nggak bisa, yaitu campur tangan, dia diam aja. Although He want to help you, Walaupun yang namanya kayak kita orang tua kepengen nolong anak kita, but tapi He can't help. nggak bisa. So, people of God, Jadi umat so Tuhan, our understanding of God jadi pengertian kita tentang Tuhan must be clear. itu harus jernih. Amen. And how does the understanding Dan come? bagaimana pengertiannya ini? The understanding of God will come only when you partake in His suffering. Yaitu pengertian akan Tuhan itu hanya bisa kamu dapatkan kalau kamu mau ambil bagian dalam penderitaan dia dulu. Amen. Matthew 11:24. In Matthew 11:24, Di dalamnya itu Injil Matius yaitu 11 ayat 24. Dikatakan, marilah kamu yang Matius 16 ayat 24 katakan. anybody who wants to follow me, Setiap orang, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, pikul salib, ikut aku. amen. What is it? Apa yang dikatakan? Matthew 16:24. 16, not 11, yeah? 16:24. Jesus said, Yesus katakan, setiap orang yang mau ikut aku, dia harus menyangkal dirinya, pikul salib, baru bisa ikut dia. three things. Jadi 3 hal ini. But in Luke chapter 14, verse 33, Tetapi dikatakan di dalam Injil, yaitu Lukas 14, Luke 14:33, Injil Lukas 14 ayatnya yang ke-33 katakan, demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. amen. Hallelujah. Now Luke 14:33 is even more deeper, yeah? Bahkan yaitu apa yang dikatakan di dalam Lukas 14 ayat 33 lebih dalam lagi. He said, Dikatakan, likewise, whoever of you who does not forsake all the things he cannot, that he has, cannot be my disciple. demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Amen. Now, so many people Jadi banyak orang become Christian, jadi orang Kristen, tapi mereka murid nggak? tapi saudara hanya jadi orang Kristen pengikut atau udah jadi murid?
Amen. So the understanding of God will change. Karena apa? Dari tingkatan saudara hanya jadi pengikut dengan jadi yang namanya murid Yesus itu pasti beda. Different. Beda. The difference will be Bedanya adalah your relationship with God. itu tergantung dari hubungan pribadi. Amen. So another one scripture Lalu ayat firman Tuhan yang in lainnya Matthew lagi 4:19. di dalam yaitu Injil Matius 4:19. 4:19. 4 yaitu ayatnya yang ke-19 katakan. Injil Matius 4 yaitu ayatnya yang ke-19 katakan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Amen. So anybody who follow Jadi Jesus setiap orang yang mengikuti Yesus will become a fisherman. pasti akan menjala manusia, No more fishermen, but fishers of men. yaitu bukan hanya menjadi penjala ikan di luar, tapi menjadi penjala manusia. So anybody who become a disciple of Jadi Jesus, setiap orang yang menjadi murid Yesus Kristus pasti ada pengikutnya. pasti akan ada yang ikutin dia Now I lagi. want to ask you, Saya mau tanya you have been saudara. Christians for so many years. Saudara udah jadi Kristen mungkin bertahun-tahun. How many people have you shared the gospel to? Berapa banyak orang-orang yang saudara sudah sharingkan Injil? How many people because of you became a Christian? Dan berapa banyak dari orang-orang yang karena hidup kamu, mereka jadi pengikut Kristus atau Kristen? Ada nggak? Ada nggak? That's only not one time. Itu kan kita bukan hanya lakukan sekali-sekali aja. It's everyday life. Karena itu adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. That means Artinya, a fisherman do not only fish one time. yaitu kalau yang namanya penjala ikan atau nelayan, kan bukan hanya nangkap ikan sekali aja seumur Atau hidup. one season. Atau yaitu satu musim aja. He has to do it every day. Karena dia harus melakukan itu tiap hari. So if you are a fishers of man, Jadi kalau saudara adalah penjala manusia, you follow Jesus, saudara ikut Yesus, you become fishers of man. saudara juga akan menjadi penjala manusia. Amen. In Luke chapter 14, Di dalam yaitu Lukas 14, verse 25 and 26. ayatnya yang ke-25 dan 26 katakan, pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus di dalam perjalanannya sambil berpaling ia berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Amen. Many people think they follow Jesus easy. Jadi banyak orang yang berpikir mereka itu gampang ikut Yesus Kristus But saja. yang ini lebih keras. Yang ini lebih keras lagi. What is it? Apa yang dikatakan? If you cannot hate your father and your mother, Kalau kamu nggak bisa membenci bapamu, ibumu, saudaramu, saudarimu, and you cannot follow me. bahkan kamu tidak bisa yaitu membenci dirimu sendiri, kamu nggak bisa ikut aku. Jadi sekarang kita ini pengikut atau murid Jadi Yesus. kita ini sekarang sebagai orang Kristen yang hanya jadi pengikut Kristus atau sudah jadi murid Kristus. Amen. Now we go back to Matthew 16:24. Kita lihat balik apa yang dikatakan Injil Matius 16 yaitu ayatnya yang ke-24. Look at what Jesus said. Lihat apa yang dikatakan oleh If Yesus. anyone desire Setiap orang yang berkeinginan. to come after me, Jadi kalau bahasa Indonesia bilang, kalau ada orang yang kepengen ikut aku, kamu kata pengen Yesus, ikut Yesus nggak? Benar. Berapa lama? mau ikut juga ikutnya berapa lama? You desire to follow him, but how long? Jadi kita ini kan berkeinginan mau ikut sesuatu itu kan ada jangka waktunya. Mau ikutnya juga berapa lama? Berapa lama? Because some people come ikut dia karena mereka mau mujizat. Karena apa? Ada kok orang yang jadi Kristen karena cuma mau dapat Kesembuhan. mujizat, cuma mau dapat kesembuhan, Amen, jamahan. dapat jamahan Tuhan, All deal with your problem. atau apa? Urusannya diberesin Tuhan. Pokoknya I need something from Jesus. Pokoknya saya mau dapat pelepasan atau sesuatu dari So I Yesus. follow him. Ya udahlah, saya ikut dia. After that, Setelah itu, kalau nggak dapat kecewa, kalau dapat bye-bye Yesus. berapa orang dulunya Berapa banyak datang yang orang masuk seperti sini? itu? Nah, berapa orang dulunya masuk ke sini penuh ya Pak ya? Kok mana mereka sekarang ya? One by one, keluar. Kan kita bisa lihat satu demi satu. Am I right? Benar So nggak? Jesus said, Jadi Yesus katakan, number one, yang pertama, anyone who desire. setiap orang yang berkeinginan, kepengen. When you desire something, you want to have it. Artinya gini loh, kalau saudara kepengen sesuatu, kan keinginan untuk milikin itu kan ada. Am I right? Pokoknya harus dapat gitu loh. Bapak kenapa pakai mobil tahun 71? 61. 61? Hah? Kenapa Bapak? Hah? Murah.
Tapi antik ya. Mahal ya. Oh, belum lagi mahal ya. Sebenarnya antique is very expensive. Now, why did you buy it? Kenapa Bapak beli? Because you desire. Ya karena kan kepengen dulu, suka. Am I right? Benar gak? So anybody who want to come to Jadi Jesus setiap orang yang mau ikut Yesus must desire first. harus punya keinginan dulu. Amen. So Jesus said, Yesus bilang, if anyone desire to come after me, kalau ada orang yang berkepinginan untuk ikut aku, now he gives condition. Yesus kasih syaratnya. Why? Kenapa? Because these disciples have been following him for 3 years now. Kenapa? Karena waktu Yesus bicara seperti ini dia bicara kepada apa? Kepada murid-muridnya nih yang udah ikutin kemana-mana 3,5 tahun. Mau ikut pelayanan. Ada pelayanan di mana? Ikut Why? juga. Kenapa? Because you follow Jesus, you can get free chef. Kenapa? Jujur aja, kalau kita ikut Yesus Kristus, pelayanan di mana-mana, makan gratis. Ya, nggak usah kerja. Benar gak? Disiapin sama gereja kan biasanya kan? Amen. Nggak mungkin Everywhere. dong, nggak mungkin cuma Pak Mutu aja, saya aja kan pasti dikasih makan juga. Oh, ya Benar gak? Benar kan? Benar gak? Oh iya. Haleluya. Mungkin yang ikut kita juga dapat makan juga. Iya. Dulu waktu saya di Jakarta pertama kali, every Sunday we have got 4-5 mobil ikut saya. Dulu saya masih ingat awal-awal Pak Mutu masih di yaitu Jakarta, kalau pelayanan dulu. Hah. Aduh, yang ngikutin itu tuh banyak, bisa 4-5 mobil. Mau dengar firman. Mau dengar firman. Tapi kalau stop mau makan, semuanya makan. Ya, tapi kalau udah waktunya istirahat, udah selesai pelayanan mau makan ya, masa nggak mungkin dong cuma kita satu mobil aja yang makan, terus yang lain disuruh pulang. Nggak mungkin saya bayar, saya nggak punya uang. Amen. Nah, people of God. Ma Tuhan. So they follow Jesus. Jadi mereka ikut Yesus, Dapat cia. pasti dapat makan Every time. tiap kali. Number 2, Kedua, they recognize. pasti dikenal orang. Wah, itu. Dia tuh pelayanan di situ. Oh, amen. Ikut Tuhan Yesus. Ikut dengan Yesus. Oh, ada nama. Before that, Sebelumnya, they don't have nama. nggak ada yang tahu siapa kamu. Huh? They don't know. Nggak ada yang tahu. Banyak jadi pendeta karena mereka mau nama. Jadi kalau saya bilang, Sekarang. banyak zaman sekarang ini, orang mau jadi pendeta karena mau cari jati diri, bukan lagi sangkal diri. Bukan sangkal diri. Mereka cari jati diri. But here Jesus said, you want to come after me? Tapi di sini Yesus kasih tawaran dulu. Kamu bener nih, mau serius Benar. ikut aku. But, he said number 1. Yang pertama Yesus bilang, He says, sangkal dulu diri kamu sendiri. let him deny himself. Biar dia menyangkal dirinya sendiri. Apa itu diri sendiri? My I, me, and my. Jadi yang dimaksud dengan menyangkal diri sendiri, udah nggak ada lagi namanya bicara punyaku, milikku, apa-apa. Kuku dulu tuh nggak ada. Waktu mau pelayanan Pak, pernah telepon orang, ayo datang. Oh sorry Pak, saya nggak bisa hari ini. Saya ada tugas ini, tugas itu, tugas itu. Mau pergi ke sini, pergi ke sana. Pokoknya, Ada aja alasannya. ada kan? Kalau disuruh pelayanan, mau nggak kamu ikut pelayanan? Aduh nggak bisa hari ini. Jesus said, Hari "You wanna ini, follow hari me?" ini." Yesus tanya loh, kamu bener nih mau ikut Number aku? 1, Yang pertama, you deny yourself. kamu sangkal dulu dirimu sendiri. Nggak ada kuku-kuku lagi. Jadi udah nggak ada yang namanya milikku, punyaku, bicara prioritas kita tuh udah nggak ada. No priority. Nggak ada lagi prioritas. Your diri first sendiri. priority for God. Karena apa? Prioritas kamu kalau untuk Tuhan itu yang utama. Amen. Itu saya kasih tahu dulu. Kalau ada undang dimanapun, di ujung bumi pun kita pergi aja. Amin. Mau nggak? Hah? Baru ini saya ada undangan untuk pergi ke Afrika. Kan orang Afrika lebih hitam dari saya kan, Pak? Haleluya. Apalagi what's the name? Somalia. Iya. Pernah kenal? Kita disuruh mau nggak melayani? Tahu kan Pak, Somalia? Aduh, Banyak, siapa Pak. yang berani ke sana ya? Banyak Many perompaknya. private, Banyak yang namanya bajak laut. Dia minta saya undang saya mau ke sana. Saya bisa, no problem. Kasihan loh mereka. di Saya situ hidup orang- sekali, saya hanya mati sekali. Orang Kristen di situ tuh ditindas minta ampun loh. So- Sedih sekali. So they asked me, want to go? Jadi mereka tanya, mau nggak pelayanan di Somalia? I told my family, jangan takut. Saya pergi. Kalau saya pulang, puji Tuhan. Kalau nggak pulang, puji Tuhan. Why? Kenapa? Because you to deny yourself. Karena saudara sangkal dirimu sendiri. Ini lihat. Tangan itu angkat loh. Angkat loh.
dengan dua ini mau melayani Tuhan. Sakitnya luar biasa. Di kereta tadi dia bilang, pastor sakit sekali saya. Amin. Tapi you have to deny yourself. Ya harus sangkal diri. Mau nggak mau, suka nggak suka. Mau nggak ikut Yesus sekarang? Ya Pak ya? Harus ada harga kita Jadi, harus bayar. Yang namanya mau ikut Tuhan itu tidak ada yang gratisan, ada harga yang kamu harus bayar. Amin. Number one, Yang pertama, God says your I, me, and my must artinya die. Tuhan minta apa? Udah nggak ada lagi yang namanya ego kamu, kepunyaan kamu, milikmu tuh udah nggak ada lagi di dalam hidup kamu. Apapun untuk Tuhan saya terima. Kenapa? Apapun yang kamu kerjakan itu untuk yang utama untuk Tuhan. Mau nggak? Katanya mau masuk surga. Haleluya, dari Zion lagi. Tapi number one kita belum lagi siapkan. Jadi kita bilangnya kita semua mau ke surga. Ya itu sih ambisi yang baik. Tapi mau ke sananya itu kalau yang pertama belum kamu lakukan, bagaimana bisa ke sananya? Tapi Papa yang itu pemimpin pujian tadi ya, luar biasa suara dia ya. Bagus loh. And dia bisa ikut, dia bisa ikut rhythmnya luar biasa. I was sitting down there enjoying the. Saya nggak mau bangun lama Pak, karena saya mau dengar menikmati pujian tadi. Haleluya. Amen. Now people are, praise God for people like that. Ya puji Tuhan masih ada orang yang mau melayani. So now my question, Jadi pertanyaan saya, are you prepared to leave everything? apakah saudara udah siap Nah. kalau Tuhan minta untuk tinggalkan semuanya? Now let me ask you, Mari saya tanya sama is saudara. Jesus calling this for full-time workers? Apakah artinya bahwa Yesus katakan yaitu kamu harus sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Ini apakah untuk yaitu pelayan yang mau masuk ke dalam pelayanan penuh waktu? Bukan untuk mereka ini ya. Jadi untuk semua orang. Woi, Pak Iskandar kelihatan. Saya udah ketakutan kalau lihat dia begitu, dia berpikir itu luar biasa itu. Haleluya. So, amen. Can you see that? So normally we forget that. Jadi biasanya gini loh, kita ini orang Kristen kadang-kadang dasar basic yang utama pertamanya kita lupain, maunya udah dapet akhirnya. Aduh, masuk naikkan langit tingkat 3. Am I right? Kalau ada tingkat 5 dia mau naik lagi. Can you imagine? The basic. Jadi ini kita baru bicara nih, Yesus nawarin kita nih dasarnya dulu nih. That means Artinya- God want to see whether you're faithful here. Kenapa? Waktu kamu menyangkal diri, di situ Tuhan mau lihat kamu tuh setia atau tidak ikut dia. If I ask you, Kalau saya tanya sama saudara, what did you menyangkal diri untuk Tuhan? apa yang saudara sudah sangkal buat Tuhanmu? Saya terima Tuhan Yesus, Saya terima Tuhan Yesus, but I come from a Hindu background. tapi kan saya kan dari latar belakang orang Hindu. My father, great grandfather were Hindu priests. Bapak saya, kakek moyang semua I'm di atas supposed to saya. be the Hindu priest. Saya itu semua pandita Hindu, jadi saya harusnya tuh dipersiapkan jadi pandita Hindu. But when I knew the Lord, Waktu saya udah kenal the Tuhan, day I heard the gospel hari di mana saya dengar Injil, was the day I wanted to commit itu suicide. hari di mana saya sebenarnya mau bunuh diri. Why? Kenapa? Not because I was not successful. Bukan karena hidup saya nggak sukses. I was already driving a Merc. Saya waktu itu tuh udah mengendarai mobil Mercy, 26 years old. yaitu usia 26 loh. I earn almost 300 million your money. Saya punya penghasilan ukuran uang saudara sekarang 300 juta tiap bulan. Can you imagine? Bayangin, 40 years ago. itu bicara 40-an tahun yang lalu. Amen. Can you imagine? Bayangin, Now people of God. sama Tuhan. Then I became a Christian. Lalu saya jadi orang Kristen. I follow the church. Saya ikutin gereja. I go one Sunday, I attend 5 service. Bahkan apa, awal-awal kekristenan saya, itu Oh. saya bisa ibadah hari Minggu aja 5 kali loh. Di mana ada ibadah saya masuk. Di mana ada ibadah saya Mau belajar. ikut. Karena saya mau belajar. Mendengar firman. Mau dengar firman. Now people of God, Pak Tuhan. that happened for almost 5 years. Itu terjadi hampir sekitar 5 tahun. After that, God gave me opportunity Setelah to itu do ministry. Tuhan memberikan saya kesempatan untuk bisa melayani So dia. I started a Jadi church. saya mulai bangun gereja. I started second church. Saya yang mulai buka lagi gereja. For 17 years, Selama 17 tahun. I had no one day leave. Saya nggak punya satu hari pun libur. Go to office in the morning, Jadi paginya waktu itu saya masih kerja. come back home at 5 o'clock, Yaitu pulang jam 5 sore. 6 to 7 o'clock,
Jam 6, jam 7, on my knees. saya berlutut. After that keluar pelayanan. Setelah itu saya keluar pelayanan. Pulang Pulang, jam 2, jam 1, jam 2 pagi. kadang-kadang jam 1, jam 2 pagi. Next day, Besok paginya go back again to harus pergi kerja lagi. every day. Tiap hari. 17 years. 17 tahun. Gila nggak? Hah? Gila ya? Oh, you panggil saya gila ya. Haleluya. Tapi gila Yesus ya. Haleluya. Amen. Can you imagine? Saudara bayangin. Because I was so excited. Karena saya itu tuh semangat. I want to learn Him. Karena saya mau belajar I tentang want to dia. know Him more. Saya mau kenal dia lebih lagi. I want to taste Him Saya mau more. mencicipi dia lebih I want lagi. Him to talk to me. Saya mau yaitu dia bicara pada saya. I want to feel His presence. Saya juga mau merasakan hadirat dia. 17 tahun. Friday, Saturday, Sunday. Jadi 17 tahun setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Never ate anything. Saya nggak makan apa-apa. No food, no water. Nggak No water, makan, no food. nggak minum, Berpuasa. berpuasa. 17 tahun. 17 tahun. After that, Setelah itu, udah sampai gini. Cannot breathe. saya udah nggak bisa nafas lagi. No time to rest. Karena saya nggak punya waktu istirahat. The only time I rest is sleep. Yaitu waktunya saya untuk istirahat ya waktu That tidur also aja. 3 to 4 hours a day. Itu pun setiap harinya hanya 3-4 jam. Can you imagine now? Saudara bayangin. My chest all very painful. Sampai yaitu dada saya sakit. I thought I'm going to die. Saya pikir saya udah mau mati. So I asked Jesus, Saya tanya sama Yesus. Lord, Tuhan, am I going mad? apa saya udah jadi gila? Am I stupid? Apa ini saya bodoh? Am I escaping from the world? Apa saya ini yaitu apa? Cuma melarikan diri dari dunia aja. Am I escaping from responsibility? Yaitu coba untuk menghindar dari tanggung jawab saya. You know what he answered me? Saudara tahu Tuhan jawab apa? 4 o'clock in the morning, Ini jam 4 pagi. on my knees, Di atas lutut saya. he asked me, Dia bilang, son, anakku, would you let go everything mau from me? nggak kau tinggalkan semuanya, ikut aku? Otaknya udah keringatan, Pak. Because saya tahu pendeta hidup, pendeta itu bukan gampang. Not easy to live. Ya, tidak mudah untuk hidup. Everything is minus, minus, minus saja. Kenapa? Setiap kali kalau hitungan di atas kertas ya kurang. I say, Lord, Saya bilang, Tuhan, by the way, what's your name? Huh? I did not say you're funny. Fania. When did you know you're Fania? kapan Fania tahu bahwa, oh saya ini Fania, punya karakter seperti ini, orangnya seperti ini, usia berapa? Kalau Pak Iskandar, when did you know you are Iskandar? Jadi kalau Pak Iskandar, kapan Pak Iskandar tahu? Oh saya ini Pak Iskandar, punya karakter kayak gini. Ya, oh. Usia berapa? Kira-kira usia berapa? Ya biasanya kan orang bilang akil balik, waktu-waktu remaja kan? Usia berapa, Pak? Kurang lebih 15-16 tahun. Hah? 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 Berapa tahun? Berapa umur? 10 tahun belum kenal diri kita. Your personality you don't know. 10 tahun paling saya cuma taunya gini, oh saya namanya ini. Tapi kan kalau kita bilang kita tahu karakter kita kayak apa, ya orang kita seperti apa tuh kan mungkin ya usianya sekitar biasanya tuh orang bilang SMP, SMA. Gitu loh. Ya, makanya Mungkin kan 16. usia-usia segitu tuh orang yang memberontak Mana? cari jati diri. 16 years. 16-an, Jadi dari umur 1 sampai 16, Pak Iskandar nggak tahu diri. Am I right? benar gak? Sebenarnya kita nggak tahu diri kan? Sebenarnya kan kalau dipikir-pikir, kita ini kan orang yang nggak tahu diri kita sendiri loh. So I told God, God, I don't know. You know me better than I know myself. Jadi saya juga bilang sama Tuhan, Tuhan, saya nggak tahu diri saya, tapi engkau tahu diri saya lebih baik daripada diri You saya know ini. me before the foundation of this world. Bahkan kau sudah mengenal aku sebelum dasar dunia ini dijadikan. You know me before I was formed in my mother's Bahkan womb. kau sudah mengenal aku sebelum aku dibentuk dalam kandungan ibuku. Tapi I'm scared. Tapi saya takut, If I leave everything and follow you, kalau aku tinggalkan semua ini dan ikut engkau, who will give me child? siapa yang mau kasih makan saya? Who will take care of my wife and Siapa children? yang akan urusin yaitu istri dan anak-anak saya? Benar ya, Pak? See, when Jesus said you need to deny, it's not just easy like that. Jadi pada waktu Yesus katakan bahwa engkau perlu menyangkal diri, bukannya gampang begitu aja. Amen. We need to count the cost.
Enggak. Kenapa? Ya kita perlu hitung-hitungnya juga. Who's going to take care of my life? Siapa yang namanya, jadi ikut Tuhan Yesus itu juga bukan babi buta, harus ada hitungannya juga. Tapi orang bisa makan babi buta nggak apa-apa. Orang bisa makan babi, tapi Babi- ya jangan jadi babi buta. Kita belum tahu babi itu ada mata atau nggak ada mata kan? Ya, but it's okay. But we cannot Kita kan begitu. do that. Kita nggak bisa begitu. So I said to the Lord, Saya bilang sama Tuhan, what about my family? bagaimana dengan keluarga My children saya? has not gone to the studies yet. Bahkan apa waktu itu anak saya belum lagi itu sekolah masuk ke I don't even have a house. Saya waktu itu rumah belum ada. Amen. So I said, Lord, what do I do? Jadi saya bilang, Tuhan apa yang Because harus saya after I lakukan? was born again, I used to give 50% of my what do you call income as a thanks to the church. Kenapa? Setelah saya lahir baru, saya itu memberikan perpuluhan itu bukan lagi jumlahnya 10%, tapi 50% kepada gereja. Every month. Tiap bulan. For how many years? I don't know. Berapa tahun saya Maybe lakukan, 3 saya years? nggak tahu. Mungkin 3 tahun. Nah, after that God called me. Setelah itu Tuhan panggil saya. I said, God, Saya bilang, Tuhan, you know me better. engkau tahu aku lebih baik. Then he said to me, Lalu Tuhan bilang sama saya, Son, anakku, would you trust mau nggak engkau percaya? that I will provide? Aku yang akan menyediakan bagimu. Jadi sekarang udah 42 tahun. 42 years. Jadi sekarang sudah 42 tahun, No gaji. saya nggak ada gaji. Nggak ada gereja yang kasih saya, nggak ada orang yang kasih saya every month. Nggak ada. So here he says, you deny yourself. Jadi sini dikatakan yaitu kalau engkau menyangkal dirimu. Why? Kenapa? Because only then you can follow him. Karena waktu saudara menyangkal diri, baru saudara bisa ikut Tuhan. Then you'll be clear to hear him. Baru kamu bisa lebih jernih lagi untuk mendengar suara Tuhan. Not only that, Warnanya itu, you will stick to him. kamu akan nempel terus ikutin dia. Kenapa? Kenapa? Because without him you cannot live. Pardon? Without him you cannot live. Karena kamu tahu tanpa dia kamu nggak bisa hidup. Benar kan? Today there are many preachers who are big businessmen, they become preachers. Jadi kalau zaman sekarang ini kan banyak pengusaha mungkin bisa menjadi yaitu pendeta atau gembala. Ma, they don't know what's the meaning of. Coba kalau misalkan mereka ini disuruh tinggalkan semua bisnisnya, nggak punya apa-apa, Ikut Yesus. suruh ikut Yesus. Kan kalau orang nggak punya kesulitan ekonomi, mau apa aja kan bisa, nggak perlu ngandalin Tuhan kok. Benar nggak? Benar nggak? Oh, saya nggak bisa tidur 3 malam, 3 bulan. From hearing the voice of God. Saya nggak bisa tidur 3 malam ya 3 karena dengar months. suara Tuhan. 3 bulan. 3 malam biasa aja, kamu aja 3 malam berusaha. Amen. 3 bulan I cannot sleep. 3 bulan saya nggak bisa tidur. Don't know what to do. Karena nggak tahu mau gimana. Every time I pray, Tiap kali saya berdoa, there is peace in my heart. yaitu ada ketenangan di dalam hati saya. Is God saying, I will be with you. Sepertinya Tuhan bilang, aku akan menyertaimu. Deny yourself. Sangkal dirimu. Everything, I've got nothing for myself. Jadi apapun, jadi saya nggak simpan buat diri saya sendiri. I only have Him in my Saya life. hanya punya dia dalam hidup saya. Amen. That is the beginning of crucifying yourself. Itu awal daripada kamu menyalibkan kedaginganmu. That's where I want to take you actually. Itu sebenarnya yang ingin saya bawa saudara. In Galatians 2:20, Di dalam yaitu Galatia 2 ayatnya yang ke-20. this is what Paul is Bahwa saying. inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam yaitu Galatia 2 ayatnya yang ke-20. Amen. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku yang hidup melainkan Kristus Yesus yang hidup di dalamku. Hidup yang kuhidupi di dalam daging ini adalah hidup di oleh iman di dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya bagiku. Nah, in bahasa Indonesia there's a change ya. Kalau di dalam Alkitab Indonesia, ini saya nggak tahu kenapa yaitu ada kalimat yang awalnya itu tapi ditaruhnya di ayat yang 19 akhir yang sebenarnya nggak ada hubungan. Coba ada lihat 19 dan 20 deh. 19 dan 20 deh, Ya. jadi satu. Now you read behind it, is it? Ya, I can. Ah. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk hukum Taurat. Kalau Inggris tuh bilang di situ titik. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya bagiku. Amen. What does it say? Kalau di Indonesianya kan itu dibilangnya
namun aku hidup. Jadi sebenarnya Inggris itu nggak ada bilang namun aku hidup. No. I have been crucified with Christ. Ada Inggrisnya juga gak? Jangan nanti dibilang saya nerka-nerka aja gitu loh. Karena Inggrisnya cuma bilang, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Amen. Was 20. Ya, that is, I am crucified with Christ. Just 20. I am crucified with Christ. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun demikian aku hidup, tetapi bukan lagi aku, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidup yang kuhidupi di dalam daging ini adalah hidup oleh iman di dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya bagiku. Now, Paul says, number one, Jadi Rasul Paulus katakan yang pertama, you want to be a Christian? mau jadi orang Kristen, You want Christ to walk with you? kamu mau Or you walk Kristus, with Christ? yaitu kamu mau, yaitu apa? Kristus di dalam kamu dan kamu jalan dengan dia. How? Bagaimana? Number one, Yang pertama, you have been crucified. kamu harus salibkan hidup kamu dulu. Now, my question, Pertanyaan saya, when did you crucify yourself with Christ? kapan kita salibkan hidup kita tuh dengan Kristus? Kamu jangan lihat dia saja. Kamu. When were you crucified with Christ? Jadi kapan yaitu kita udah menyalibkan diri kita dengan Kristus? Pak Iskandar said every day. Ya, kalau Pak Iskandar bilang tiap hari, Nggak boleh. nggak bisa. Because crucifixion is only one time. Sama kayak Yesus, Yesus nggak mungkin disalibin tiap hari. Penyalipan itu tuh hanya sekali. Only one time. Meaning what? Artinya apa? If I've been crucified, it means that I'm dead. Yang namanya sama aja ibaratnya kalau saya udah disalibkan, artinya apa? Manusia lama saya mati. Iya dong, orang disalipin nggak mungkin disalipin berulang-ulang. Amen. Mungkin di kartun kelihatan. Amen. Can you see that now? Jadi, So my saudara question. perhatikan, pertanyaan saya. Now, if you have not denied yourself, Jadi, kalau dari yaitu dasarnya kamu belum lagi sangkal diri, now you cannot be crucified. nggak mungkin kamu berani menyangkalkan diri kamu. Why there's no power in the church? Jadi kenapa saudara pikir di dalam gereja Tuhan Yesus Why there's Kristus itu no nggak ada power kuasa lagi? in the life of the Christian? Jadi kenapa di dalam kehidupan orang Kristen itu kita nggak punya kuasanya? Church is running by human intellectualism now. Kenapa? Karena gereja zaman sekarang ini hanya dijalankan oleh apa? Intelektual, kepintaran manusia kita aja. Not by the power of God. Bukan lagi oleh kuasa Tuhan. Why? Kenapa? The kuasa cannot come if you still have your own power. Karena nggak mungkin kuasa Tuhan itu bisa turun ke dalam kita yang masih manusia lama. Ini kalian semua belum makan ya? Serius banget hari ini ya? Jadi memang saya bahas sama Pak Mutu ayat 20 ini. Saya bilang makanya orang Indonesia itu sulit kalau mau bicara sangkal diri. Karena apa? Memang nggak diajarin di Alkitab kita. Kan awal katanya memang kita nggak dibilang, kamu udah disalibkan dengan Kristus. You have Kita been kan crucified with Christ. Gitu loh. Kamu tuh udah disalibkan dengan So Kristus. Paul said, Jadi Rasul Paulus I have katakan, been crucified with Christ. Rasul Paulus sendiri bilang, aku telah disalibkan dengan Kristus. Now let me ask you. Mari saya tanya sama When saudara. diterima Tuhan Yesus pertama kali, Jadi waktu pertama kali saudara terima Tuhan Yesus, were you crucified with Him? kamu udah disalibkan dengan dia belum? Bersama-sama dengan dia belum? Belum. 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 When did Paul crucify himself? Jadi kapan Rasul Paulus itu menyalibkan diri dia? Was it on the way to Damascus? Apakah pada waktu yaitu perjalanan dia yaitu di Damaskus? Where he heard the voice? Ketika dia dengar yaitu lihat They cahaya only terus dengar other suara. people saw the light, Kenapa? Kan yang ngikutin dia itu cuma bisa lihat cahayanya aja. but they did not hear the voice. Tapi kan orang lain nggak bisa dengar suara Tuhan bicara. Jesus only spoke to him. Jadi Yesus itu hanya bicara kepada pribadinya ya Rasul Paulus. Jadi kalau saya mau bicara kepada Pak Iskandar ya hanya 4 mata, saya gimana? Saya bisikin dong, saya ngomong langsung di telinganya mungkin. When Paul was going out with them, Jadi pada waktu Rasul Paulus sedang dalam perjalanan dengan Jesus yang lain, only spoke to the ears. Yesus itu hanya bicara ke telinganya Rasul Paulus saja. Amen. Now, give you an example. Saya kasih contohnya. One day God said to Elijah, Suatu hari Allah bilang kepada Nabi Elijah, Elia, go and tell my servant Hezekiah. okay, Is that right? no, Ahab. No, Ezekiel, that he must die. King Oh, Ezekiel. Hizkia. Oh.
Satu hari yaitu Allah katakan kepada Nabi Elia, Ah. suruh memberitahukan yaitu kepada hambanya, yaitu Raja Hizkia, bahwa Amin. suatu saat Sekarang gereja mau semuanya nabi-nabi ya. Kalau nabi-nabi bisa nubuat, mau undang mereka semuanya. Orang Surabaya gila nabi-nabi. How do you like Elijah, Nabi now come and say, today you're going to die? Saudara seneng nggak kalau kedatangan Nabi yang tahu-tahu ngomong gini, kamu siap-siap ya, besok kamu akan mati. Mau nggak? Mau nggak? Kok kamu nggak mau sih? Jangan-jangan bilang kamu Nabi palsu nanti. Haleluya. Itulah Nabi Bapak. Kalau Nabi kan Tuhan katakan apa ya dia cuma Dia nggak sampaikan. takut. Dia itu nggak takut. Dia nggak peduli. Dia nggak peduli. He only convey the message. Kenapa? Dia ini hanya menyampaikan pesan Tuhan. Tapi nabi-nabi zaman sekarang bilang Tuhan akan memberkati kamu, Tuhan akan buka pintu kamu, Tuhan akan mengangkat kamu. Pokoknya semuanya bohong. Jadi nubuatan Tuhan itu kan bukan hanya yang enak-enak aja. Nubuatan Tuhan itu tuh bisa kita dapatkan untuk teguran kadang-kadang. Haleluya. Kalau Tuhan mau tegur. Kadang-kadang apa? Kalau kamu udah keras kepala, Tuhan mau tegur. Now, what about David? Bagaimana dengan Raja Daud? Remember? Masih ingat gak? He commit Waktu adultery setelah with dia Bathsheba. melakukan perzinahan dengan Bathsheba, Now, was it the first time? apakah pertama kali waktu Raja Daud melakukan perzinahan itu hanya dengan Bathsheba? Itu pertama kali, Pak? Apakah pertama kali? Enggak. Tidak. Dia banyak gundik-gundik di luar Yerusalem. Dia pinter. Dia taruh gundik-gundiknya itu di luar kota Yerusalem. Dialah benar-benar orang Kristen Kristen yang licik ya. Dia tahu Alkitab loh. Amen. He have only the gundik outside Jerusalem. Ya, gundiknya itu semuanya tinggal di luar kota Yerusalem. Sepertinya Tuhan nggak tahu. Bukan Tuhan nggak tahu, dia nggak mau orangnya tahu. Bukan Tuhan nggak mau Banyak tahu, orang tapi kan di Daud gereja nggak sekarang. mau, yaitu orang lain tahu. Banyak orang gereja sekarang dia hanya berdosa di belakang di what they call that in secret place. Ya, di tempat tersembunyi atau rahasia. Nobody knows. Jadi nggak ada yang tahu. David was like that. Daud juga begitu. But why sama. was he angry when they committed adultery with Bathsheba? Jadi kalau memang yaitu Raja Daud udah punya banyak gundik atau mungkin dia udah melakukan perzinahan, kenapa kok di dalam kasus Bathsheba kok Allah marah? Kenapa dia marah? Kenapa Allah marah? Karena di Yerusalem? Apakah karena dia lakukan di Yerusalem? No. Tidak. You know why? Kenapa? Because he used his power wrongly. Kenapa? Karena sebagai raja, Daud itu menyalahgunakan kuasa dia. Power belongs to God. Kan Alkitab udah bilang bahwa kuasa itu miliknya Tuhan. Siapapun kamu kalau punya kuasa, Siapapun kamu di muka bumi ini, kalau kamu diberikan kuasa sebagai seseorang, It tetap belongs to aja kuasa itu miliknya Tuhan. God says, don't play with my kuasa. Jadi Tuhan udah bilang, jangan main-main dengan kuasaku. Number two, Yang kedua, he used his kuasa to kill somebody. kenapa? Dia pakai kuasanya itu untuk apa? Bunuh suaminya Bathsheba. Itu yang bikin Tuhan Itu marah. yang bikin Tuhan jadi marah. Tuhan bilang, kalau you want more wife, I would have given you. Sampai-sampai Tuhan bilang, kalau kamu mau minta istri lebih lagi, aku kasih. Kenapa kamu membunuh Kenapa kamu harus membunuh an innocent man sama? Yaitu Uria ini orang gak bersalah loh. He was a very godly and God-fearing innocent man. Bahkan dia itu adalah apa? Orang yang takut akan Tuhan, orang yang ilahi. Amen. God was angry. Jadi Tuhan marah. So God, he did not repent. Setelah itu apa? Daud masih belum mau bertobat lagi. 1 tahun. Setahun. Nobody can ask him. Nggak ada yang berani apa tegur Daud. Kenapa? Kenapa? Dia raja. Karena dia raja. Now people of God. Nah, Tuhan. So God say, Jadi Tuhan bilang, let me tegur him. ya udahlah, aku tegur aja He deh. called Nathan and said, Dia panggil hambanya yaitu Nabi Nathan. go to the palace Pergi kamu ke istana and give this what they call cerita. dan kasih yaitu ilustrasi cerita. Amen. Straight away they will say, orang seperti itu harus mati. Ketika Daud mendengar cerita Nabi Nathan, langsung kan Raja Daud berdiri, orang seperti itu harus mati di antara bangsa Israel. That's when Nathan said, Baru pada saat Kamulah. itu, Nathan nggak ajak Daud, sini. Langsung dia bilang, kamulah orangnya Daud. mana ada sekarang hamba Tuhan berani bilang, kamu harus bertobat. Kalau kamu mau berobat, ada dokter sini. Haleluya. Amin. Tapi mana ada berani bilang,
Kamu harus bertobat. Kenapa? Because we don't have the first step. Kenapa? Karena kita belum lagi masuk ke dalam tahapan yang pertama. What is that? Apa itu? Denial. Sangkal diri lagi. You have not crucified with him. Kamu belum lagi apa? Menyalibkan hidup kamu atau diri kamu dengan So dia. God said to Elijah, go to the palace and tell Hezekiah, Jadi Allah perintahkan kepada Nabi Elia untuk memberitahukan kepada Raja Hizkia, go and tell him, kasih tahu dia, time's up for him to ini die. waktunya buat dia untuk pulang ke rumah Bapak. Aduh, he went there, orangnya udah sakit. Hizkia Kalau- kan waktu itu kan sakit. Ya, kalau sakit kita mau doa Tuhan, apa? Mungkin kan kita berharapnya apa? Aduh, Tuhan itu kan kirim hambanya, tumpang tangan, doain. I think 3 Sundays ago I had to pray for somebody in the hospital. 3 minggu yang lalu saya harus berdoa untuk seseorang yaitu di rumah sakit. Dia parah banget. So you tell the story now. Ya, Jadi kita ceritakan cerita di ibu ini ya. Jadi memang udah kayak kasihan ya Pak. Mungkin karena pasien BPJS kadang-kadang nggak diurus juga kan ya. Jadi keluhannya itu hanya katanya pendarahan di bagian perut. Tapi karena dia pasien BPJS katanya nggak bisa MRI. What is the story about what? Jadi orangnya karena udah kesakitan, jadi tapi nggak mau mati-mati gitu loh. susah, semuanya susah. Hidup pun nggak bisa, mati Sampai pun nggak bisa. anak-anaknya semua juga kasihan juga gitu ngelihatnya. Kesakitan tapi mati enggak, hidup enggak juga. So they call me Jadi mereka panggil saya, untuk doa untuk mereka. tolong doain Katanya mamanya. banyak pendeta udah datang untuk doa, Jadi banyak katanya hamba-hamba Tuhan yang udah datang doakan. tapi nothing happen. Tapi kok nggak terjadi apa-apa. But I told them if I come, then she might die. Jadi sampamu tuh udah pulang sama saya. Udah kalau kita datang nanti, jangan-jangan nanti dia udah mati. Ya, Kita doain. kenapa? Because she cannot speak anymore. Karena mamanya tuh udah bener-bener Cannot hear. nggak bisa Cannot denger, confess nggak the bisa sin. ngomong. Jadi kalau udah seperti itu kita mau doain apa? Nggak bisa pengakuan lagi kan? So I asked God to forgive her Jadi sin. saya cuma minta Tuhan untuk ampuni dosanya I aja. said, Lord, take her back home. Tuhan bawa dia pulang. Don't let her suffer. Jangan dia menderita. I pray Sunday, Monday night she passed away. Tuesday morning she passed away. Jadi waktu kami datang berdoa Akhirnya ya dia hari pada hari Minggu ya. Minggu sore kami berdoa. Dia Selasa jam pagi ya, jam 8-an lewat lah dia. Saya dikasih tahu meninggal. Karena Kenapa? kasihan belakangnya aja sampai udah Because I have to tell the bongkar. Lord, kasihan dia. Ya kita bilang Tuhan tolong berbelas kasih lah sama Forgive orang them. ini. Take her back home. Bawalah dia pulang. So Ezekiel went. Jadi Hizkia Elia went. jadi Nabi Elia datengin yaitu Hizkia. And said, Isaiah pasti. Isaiah, right? Jadi Nabi Yesaya itu datengin yaitu apa? Raja Hizkia Amen. And said, dan bilang, time to go back. ini waktunya untuk dia pulang. So after that he went. Lalu setelah itu apa? Nabi Yesaya balik dong setelah dia But sampaikan Ezekiel pesan Tuhan. faced the wall and cried, say, God, I've been so faithful to you from small. Tapi Raja Hizkia langsung berbalik ke tembok. Dia nangis, Tuhan aku udah setia ikut engkau. Aku udah jadi orang ilahi. Tuhan dengar suara itu. Tuhan dengar suaranya Raja Hizkia. And now Isaiah was walking in the palace. Jadi waktu setelah menyampaikan pesan Tuhan kan Nabi Yesaya keluar ke pelatarannya tuh Ya, kerajaan. semua orang kenal dia. Dia namanya Nabi, semua orang kan kenal dia. dong. Everybody say, puji Tuhan Pak. Mungkin Shalom kayak aja, Bapak. mungkin sama aja kayak pendeta kalau kemana-mana kalau dikenal kan, puji Tuhan Pak Pendeta, puji Tuhan Pak Pendeta. So while he's walking, Jadi selagi Nabi Yesaya jalan, God spoke to him. Tuhan bicara sama Nabi Yesaya. Orang dengar nggak? Orang-orang sekitarnya Nabi Yesaya dengar gak? Yesaya stop. Langsung dia berhenti. God say pulang. Go back. Dia suruh balik lagi, dia balik. Go and tell him. Kasih tahu lagi Raja I give Hizkia. 15 years. Aku kasih berpanjang waktu 15 tahun. You can be doing any work. Jadi kamu bisa aja lagi kerjakan But apapun. when you're with God, Tapi kalau kamu terus bersama dengan Tuhan, you still can hear His kamu masih voice. bisa dengar suara Tuhan bicara kepadamu. Amen. Why? Kenapa? Because you have already given your life to Him. Karena kamu sudah memberikan hidup kamu buat dia. Amen. The people of God. Sama Tuhan. So here He's asking this question. Jadi di sini yaitu Yesus tanya. Huh? I have been crucified with Rasul Christ. Paulus katakan bahwa aku telah menyalibkan hidupku dengan Kristus. So now my question to you. Pertanyaan saya buat saudara. Have you been crucified with Kamu Christ? sendiri sudah menyalibkan hidup kamu dengan Kristus belum?
When I'm free, I do it. Apakah kita kalau pelayanan, ya udah dah kalau saya ada waktu saya baru melayani? Sekarang pendeta harus minta telepon. Jangan lupa ya. Masa iya kalau memang kamu Jangan lupa melayani ya. Tuhan, kok mau melayani raja di atas segala raja mesti diingetin terus menerus? Jangan lupa ya. Dan lupa ya, Nah, hari ini ada kebaktian ya. Oh Pak, saya nggak bisa datang Pak. Ada tugas ini, tugas sana. Now tell me, how many excuse we give? jadi berapa sering yaitu alasan-alasan kita kasih ke Tuhan? So let me ask you, Mari saya tanya sama are you saudara, really born again? apa kamu udah benar-benar lahir baru? Why there's no power of God? Jadi kenapa yaitu di dalam hidup kita Why kita there's nggak no punya kuasa presence of Tuhan? God? Kenapa kita nggak merasakan Because you hadirat do Tuhan? it as a duty and as a performance. Kenapa? Karena kita lakukannya melayani itu hanya sekedar apa? Ya udahlah tugas dan hanya penampilan aja lah, udah jalanin aja. Amin. Oh, sampai nggak ada amin juga Pak. Haleluya. Now this is how we begin to grow in the Lord. Kenapa? Inilah caranya yaitu Bapak supaya kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Man, why? Kenapa? Because God wants to see you whether you're truthful or not. Kenapa? Karena dari awalnya itu Tuhan mau lihat dulu kamu itu tuh setia nggak, jujur Are nggak? you truthful and faithful? Kamu ini tuh jujur dan setia nggak? So Jesus said, Paul said, Rasul Paulus katakan, I have been crucified with Christ. aku telah disalibkan dengan Kristus Yesus. It's no longer I who live, Namun bukan lagi aku sekarang yang hidup, but tetapi Christ lives in me. Kristus yang hidup di dalamku. Now, many people used to say this, ya. Dia di dalam what? Jadi banyak orang Kristen kan suka bilang begini, oh orang itu di dalam Tuhan. Ya, Pak, Atau ya? saya di dalam Tuhan. Benar gak? Kita kan sering dengar istilah orang bilang begitu. No. Here the Bible Tapi, says Tuhan di dalam Kalau kita. kita baca ayat ini kan kebalikannya dulu nih. Rasul Paulus katakan, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun sekarang bukan lagi aku yang hidup. Kristus yang hidup di dalam aku dulu. Jadi sebelum kita bisa bilang kita di dalam dia harus di dalam kita dulu. Oh, they speak in tongues a little bit, they think dia di dalam Tuhan. Jadi jangan saudara pikir bahwa saudara bisa berbahasa roh sedikit aja. Oh, saya udah pasti di dalam Tuhan. Belum tentu. Belum tentu. But is Christ in you? Yaitu, walaupun saudara bisa berbahasa roh, apakah Kristus itu sudah tinggal diam di dalam kamu? Belum. Amen. That's a promise God gave Karena memang itu adalah janji yang Tuhan berikan. in Matthew 1:23. Yaitu di dalam Injil Matius 1, yaitu ayat 23 katakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Amen. Allah, menyertai kita. nah menyertai dari mana? Jadi waktu kita bilang Allah menyertai kita, penyertaan Allah itu di mana kita? Nah, in the Old Testament penyertaan Tuhan dari luar. Kenapa? Kalau di dalam perjanjian lama, bicara penyertaan Allah, itu penyertaan Allah itu hanya bisa di luarnya aja. Amen. Belum masuk lagi ke dalam. When God said to Moses, Pada waktu Allah bilang pada Musa, Moses, you and Aaron step aside. Musa, Harun, kamu ke pinggir. Now I want to destroy the people of Aku Israel. akan menghancurkan bangsa ini. Musa bilang, jangan dong Tuhan. He's a friend kan? Dia bisa ngomong seperti seorang sahabat kan? Karena memang Musa itu kan sahabatnya Allah. Nah, jangan dong Tuhan. Kalau dia Indonesian ya. Kalau Musa orang Indonesia mungkin Musa bilang, jangan dong Tuhan. Kenapa? Nggak- Kenapa? Hah? Why nggak jangan? Kenapa jangan? Hah? Why no? Kenapa enggak? Ya kalau you destroy them, the people think you have no power to take Kan them Musa to bisa kan land yang of namanya promise. tawar-tawaran sampai bilang, jangan Tuhan, kalau kau hancurkan bangsa Israel ini, nanti bangsa lain akan berpikir bahwa Allahnya kami tidak punya kuasa. Oh benar juga ya Musa ya. Tuhan bilang Pak. Benar juga ya. Oke, gini aja. I will go in front of you. Jadi Tuhan bilang, ya udah, aku akan berjalan di depan kamu. Musa bilang, Musa bilang, nggak mau. nggak mau Tuhan. Aku nggak mau. Aku nggak mau. Jadi kamu bagaimana nih? Oke.
Nggak apa-apa, aku di belakang kamu. Ya udah, kalau kamu nggak mau aku di depan, ya aku di belakangmu aja. Musa bilang, aku nggak mau. Musa masih bilang, nggak mau. Aduh, Musa kamu nih kenapa? Mau apa kamu? Jadi maunya kamu apa sih Musa? Musa bilang, Musa bilang, aku mau kamu di depan aku mau engkau ada di depanku, engkau ada di belakangku, dan dan bersamaan samping dengan ke aku. aku. Penyertaan Tuhan in the front, in the back, and the side. Jadi penyertaan yaitu Allah buat bangsa Israel itu, itu kan masih penyertaan di luarnya dulu. Jadi dia di depannya, dia di belakangnya, dia bersamaan Tapi dengannya. kalau Immanuel means Tapi kalau Immanuel artinya penyertaan Tuhan where? penyertaan Tuhan itu di mana? Inside you and with you. Kalau buat kita, waktu kita bilang Immanuel, itu Allah di dalam kita dan bersamaan dengan kita. Just like during the time of Adam. Sama seperti yaitu pada waktu zamannya God Adam created sebelum Adam. jatuh dalam dosa, waktu Allah menciptakan Adam. Amen. God breathed in the breath. Kan Allah yang mengembuskan roh Allah sendiri. So God was in him. Jadi roh Allah itu adalah Allah sendiri. Jadi roh Allah masuk ke dalam Adam And dan every day God was with him. tiap hari kan pada waktu siang sejuk hari, Allah kan dikatakan turun jalan bersamaan dengan Adam. Jadi Allahnya ada di dalam Adam dan berjalan bersama dengan Adam. Penyertaan Tuhan. Itu bicara penyertaan Tuhan. Now, Sekarang, penyertaan Tuhan di dalam hidup kita dari mana? jadi penyertaan Tuhan di dalam hidup kita itu maunya yang mana? He must be in you. Harusnya kan apa? Dia tinggal diam di dalam kita And then he walk with you. dan jalan berbarengan dengan But kita. in order for him to come in you, the Bible says that you have to be crucified with Christ. Tetapi buat dia bisa tinggal diam di dalam kamu, sama seperti Rasul Paulus katakan bahwa aku telah menyalibkan diriku dulu di kayu salib dengan dia, baru dia bisa masuk tinggal diam di dalamku. Amen. Now, what do I have to crucify now? Jadi apa aja yang mesti saya salibin? Now, in Galatians 5:24. Yaitu di dalam Galatia 5 ayat 24 katakan, barang siapa yang menjadi milik Kristus Yesus, dia sudah menyalibkan segala daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Amen. And those who are Christ Mereka yang jadi milik have Kristus, crucified the flesh. dia sudah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Three things. 3 ini, Amen. Flesh, passion, passion, desire. desire. Jadi sudah menyalibkan 3, dagingnya dia salibkan, hawa nafsunya dia salibkan, keinginannya juga dia salibin. And these are the people who belong to Jesus. Inilah yang Alkitab katakan yang jadi milik Kristus Yesus. These are the people when the archangel blow the trumpet, they can hear the voice. Inilah orang-orang itu kalau nanti pengulu malaikat meniupkan sangkakala, yaitu pada waktu kedatangan Yesus Kristus kedua kalinya baru bisa dengar. Oh, bukan saya sudah bertobat, saya sudah bisa berbahasa roh. I can hear that voice. Belum. Jadi kita ini nggak cukup hanya jadi orang Kristen itu yang hanya bisa berbahasa roh sedikit, terus lalu yang namanya kita bilang Tuhan di dalam saya, terus kita nanti bisa dengar suara sangkakala. Belum. Tentu Daging ke kamu masih hidup. selama daging ini masih hidup, You dia can't- nggak mungkin dia di dalam kita. You cannot hear his voice. Jadi kalau dia nggak di dalam kita, bagaimana kita bisa dengar suara dia? Amen. So that's why I said Oleh karena itu three dikatakan things. 3 hal. Crucify the flesh. Salibkan daging. Why? Kenapa? Because in the flesh is passion and desire. Kenapa di dalam daging kita ini masih ada kemauan sama hawa nafsunya? Amen. Now people of God, Hikmat Tuhan. that's what Paul had to say in Philippians 1:21. Oleh karena itu Rasul Paulus harus katakan di dalam Filipi 1 ayat 21 katakan, He said, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Hallelujah. For me to live is Christ. Jadi tahapannya Rasul Paulus itu sampai dia berani bilang, bagiku hidup Kristus, mati juga menguntungkan. Tapi aku hidup mau cari uang. Tapi kan kalau zaman sekarang, kita yang tadinya udah dari dunia dibawa ke dalam Tuhan, ini sekarang perlahan-lahan dibawa balik lagi ke dunia. Amen. Mau cari uang. Oh, katanya orang Kristen harus sukses. Lebih uang. Jadi ukuran kekristen, ukuran kesuksesan orang Kristen itu kan bukan dari materinya aja. But I have nothing against that. Saya nggak menentang orang Kristen itu punya uang atau kaya. I believe Tidak. Christian people are blessed. Kenapa? Saya yakin kalau saudara hidup sebagai orang Kristen Because sungguh-sungguh Adam, kamu akan God diberkati. created Adam to rule this world. Kenapa? Karena Allah waktu menciptakan Adam, tujuannya itu untuk apa? Untuk memerintah
dunia ini. So if the second Adam is in you, Kalau memang Adam yang kedua yang adalah dia, Yesus itu tinggal di dalam kamu. that means now, what the Bible say, all these things shall be added. Artinya kan memang janjinya bilang semuanya ini akan kutambahkan ke dalam kamu. Matthew 6:33. Yaitu Injil Matius 6 ayat 33. Seek ye first the kingdom of God. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Hah. Maka semuanya ini akan ditambahkan kepadamu. Amen. I believe that. Saya percaya That's dengan how berkat I live for Tuhan. the last 42 years. Ya saya hidup 42 tahun melayani. As I ya told you, dengan I itu. have no gaji. Seperti saya katakan pada saudara, saya nggak punya gaji. I don't have. Saya nggak punya. Every month. Tiap bulan. I don't know how. Saya nggak tahu gimana. Only on my knees. Hanya berlutut aja. Asking my father to open the windows of heaven. Yaitu saya hanya minta Tuhan bukakan yaitu pintu surgamu. Bodoh kan Pak ya? But you know why? Because he's the one who feed me. Ya memang yang kasih makan kita, yang pelihara kita kan dia. Hallelujah. Now people of God, why? Kenapa? Why I can be brave? Kenapa kok saya bisa Because berani? I live like that. Karena memang saya udah hidup seperti itu. I live only with him. Saya hidup untuk dia. He's the one who provide me. Artinya kan dia juga yang sediaan buat He has saya. never once said that's not enough. Dia nggak pernah sekalipun bilang kamu nggak cukup. No. He not even once he said cukup. Dia nggak pernah bilang ya itu cukup. He only gives Dia terus kasih whatever you desire. apapun keinginan kamu. Why desire? Kenapa kok keinginan? Because the desire is the one that caused the sin with Adam. Yaitu apa? Adam and Eve. Keinginan inilah yang pertama-tama yang membuat Adam dan Hawa jatuh She dalam saw the dosa. fruit, Karena apa? Karena dia lihat dulu. and then the serpent said, it will make you wise. Lalu apa? Diajak ngomong, digoda oleh si ular, diajak ngomong, kalau kamu makan ini kamu jadi berhikmat loh. She Jadi sama seperti desired that. Allah. Jadi gara-gara dia dengar, kepengen kan. What do you desire? Jadi apa yang menjadi keinginanmu? Do you desire the riches of the world? Apakah kamu hanya keinginannya mencari kekayaan dunia Or ini your aja? desire is to be with Jesus? Atau yaitu keinginan kamu itu yaitu untuk bersama dengan dia? Halo? Apa semuanya sunyi hari ini Bapak? Haleluya. Amin. So many things are out of tension now. Jadi banyak yaitu bisa. What do you mean, Pastor? Many of our teaching is out of tension. Jadi banyak pengajaran kita itu jadi sudah keluar dari jalurnya. Not focused in the Jadi heavenly. bukan lagi kita arahnya itu difokuskan untuk ini nih. By the way, why do you come to church? Jadi kalau saya mau tanya sama Bapak sama Ibu, ngomong-ngomong kenapa kok mesti datang ke gereja? Kalau nggak datang Pak Iskandar telepon. Ya susah loh. Amin. Kalau Bapak kenapa datang ke gereja? Kok semuanya baru berpikir Pak? Aduh, kita kadang-kadang aneh juga ya. Kenapa kita datang ke gereja kita nggak pernah Kalau baju nggak merah itu, berpikir mungkin. Bapak kenapa datang ke gereja? Hah? Mau belajar firman Tuhan. Mau belajar. Jadi kamu masih anak murid ya. Haleluya. Very good. Kalau Bapak di belakang tuh? Sama. Ini Bapak ini? Ya. Mau dapat kekuatan dari Tuhan. Haleluya. Let me tell you something. Mari saya beritahu sesuatu. If the reason for you to come to church is not to go to heaven, Jadi kalau tujuan saudara datang yaitu ke rumah Tuhan ataupun yaitu beribadah ke gereja bukan yaitu untuk bisa masuk ke surga, you're wasting your time. kamu tuh datang tuh cuma sih buang-buang waktu aja. Benar gak? Kan tujuan This is the workshop that will Kenapa? prepare you to go to heaven. gereja itu ibaratnya itu bengkel. Kamu tuh diketok, diperbaiki, diperbarui untuk kamu tuh dibentuk supaya kamu jadi benar masuk ke surga. So if you're coming to church, Jadi kalau kedatangan saudara ke gereja untuk kesembuhan, sukacita, cuma untuk mau cari kesembuhan, cuma mau dapat sukacita, lagi, untuk cuma cari berkat. lagi, pokoknya cari sesuatu. Kan kebanyakan manusia itu kan kalau datang itu kan cari sesuatu. If not
cari Tapi kerajaan kalau surga. tujuannya yang utama itu bukan untuk mencari kerajaan surga dan You're masuk ke sana, wasting your time. kamu cuma buang-buang waktu. Lebih baik keluar di sana make money. Lebih baik apa? Udahlah, balik aja ke dunia yang udah ketahuan kalau mati mau kemana. Daripada setengah-setengah di sini kita nggak tahu di sini kemana. Sana belum tentu masuk, Benar tapi ya, sana Pak? mungkin diterima. Amin. Benar gak? Walaupun kita pakai mobil antik pun nggak apa-apa. Haleluya. Nah, people of God. So my focus is only one. Jadi fokus saya kalau datang ke rumah Tuhan itu satu aja. I want to learn of Him. Saya mau belajar sama Tuhan. I supaya want Tuhan to be bentuk. like Him. Karena saya mau dibentuk seperti dia. Why? Kenapa? I must have His full image in me. Kenapa? Saya harus punya kepenuhan gambaran Allah di dalam diri saya. Amen. Now, people of God. That's why we are called to come to the house of Itulah God. sebabnya kenapa kita terpanggil untuk, yaitu apa? Datang ke rumah Tuhan. That's why He said, Oleh karena itu dikatakan, it's no longer I live it. namun bukan lagi aku yang hidup, But Christ in melainkan me. Kristus yang hidup di dalam aku. Now, can you imagine if Christ is in your heart? Jadi saudara bayangin deh, kalau memang Kristus yang ada di dalam hati kamu, Do you think you will do what you are doing is what He will do? jadi gini loh, kalau kamu pikir Tuhan Yesus yang hidup di dalam kamu, mungkin nggak kamu akan melakukan apa yang kamu lakukan? Tapi kalau they say, oh orang itu di dalam Tuhan, nggak apa-apa. Belum tentu Tuhan di dalam dia. Saudara bisa sebut mau si A, si B, atau diri kamu sendiri di dalam Tuhan. Yang jadi pertanyaannya, Tuhannya di dalam kamu enggak? Kan yang paling utama, dia dulu yang harus ada di dalam kamu. Nah, benar kan? Banyak dipanggil, oh dia di dalam Tuhan. Benar, kalau saya lihat kelakuan dia, nggak Kenapa? sama. Banyak orang yang bilang bahwa, oh saya di dalam Tuhan, saya udah jadi orang Kristen, saya melayani. Tapi kalau saya perhatiin hidupnya, kelakuannya, gaya hidupnya, bahasanya, kata-katanya, jadi tanda tanya lagi. Benar gak? Oh Lili, kamu datang dari jauh-jauh ngomelin aja hari ini. Kenapa nih? Kita ini kan jadi orang Kristen itu kan bicarakan tentang kehidupan sehari-hari, nggak usah Amen. muluk-muluk. Because I don't know when we will meet again. Saya nggak tahu kan kapan saya bisa datang lagi. But Tapi I must give you the word as a word. saya kan harus sampaikan firman Tuhan sebagaimana firman So that Tuhan. you will grow. Supaya apa? Jangan kita diam di tempat, tapi tiap waktu harus bertumbuh dalam Dia. Amen. So people of God. Umat Tuhan. So that's why I said, Oleh karena itu dikatakan, which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God. hidup yang kuhidupi di dalam daging ini adalah hidup oleh iman di dalam anak Allah. Amen. What do you mean by hidup dalam Apa sih yang iman? dimaksud? Yaitu kita hidup di dalam iman, dalam anak Allah. The Bible says, Alkitab the katakan, righteous shall live by orang faith. benarlah yang hidup oleh imannya. But Tapi how does faith come? bagaimana iman bisa timbul? How does faith come in? Bagaimana iman itu bisa timbul? Hah? Kenapa, Bu? Mendengar? Firman Tuhan. Oh, mendengar firman ya. Ibu baca Alkitab juga ya. Puji Tuhan. Nah, can me ask you? Can you get faith when you read the Bible? Jadi saya mau tanya sama saudara, kamu bisa nggak punya iman kalau kamu baca firman Tuhan? Waktu kamu baca firman Tuhan, iman kamu bertumbuh gak? Bertumbuh atau bertumbuh? Hah? Jadi yang mana sekarang? Jangan bikin saya pusing sekarang. Nanti saya nggak bisa khotbah nanti sekarang. Haleluya. Now, my question is, when you read the Bible, will you have faith? Jadi pertanyaan saya sederhana aja, kalau kamu baca firman Tuhan, imannya bisa bertumbuh gak? Bisa. Hah? Jadi apakah firman Tuhan bilang, jadi iman timbul karena membaca firman Tuhan atau iman timbul karena mendengar firman Tuhan? Bingung lagi. Ini bingung lagi nih ya. Remember, reading the Bible will not increase your faith. Jadi begini loh bedanya. Kalau saudara baca firman Tuhan aja, kalau sekedar baca aja itu tidak bisa yaitu menambahkan iman kamu.
you will only get knowledge. Jadi apa? Kalau kamu baca firman Tuhan, kamu hanya nambah pengetahuan dan pengertian. Jadi gini, oh waktu kamu baca kan kamu tahu, oh Tuhan bilang ini gak boleh, oh yang ini gak boleh, oh begini, oh begitu, oh ini ya, gitu kan? Amen. Romans 10:17. Tapi kalau Roma 10 ayat 17 kan bilang, jadi iman itu timbul karena mendengar firman Tuhan. Amen. Amen. Where do you dengar firman? Dan kita kalau mendengar firman biasanya dari mana? Dari firman, dari mimbar kan? Sekarang si iblis sudah jamah, Pi. Jadi ya Mimbar. zaman sekarang ini ya si iblis itu udah sentuh yang namanya mimbar. You know why? Kadang-kadang di mimbar ditulis khotbah 35 menit. Ya Pak ya? Penyembahan, pujian penyembahan 1 jam. Something wrong. Artinya kan ada sesuatu yang salah. Something is wrong. Ada sesuatu yang Because salah. faith can come only through the Kenapa? hearing Karena the word udah of God. jelas-jelas firman Tuhan katakan iman itu timbul karena mendengar firman. Not what you call reading the Bible. Bukan pada waktu yaitu saudara Not by sekedar your baca. worship. Bukan pada waktu hanya saudara Why? memuji menyembah. Kenapa? Why? Kenapa? Why the church say 45 menit? Kenapa saudara pikir gereja itu membataskan Because waktu? the devil know if the people hear the word of God today, their lives will change. Kenapa? Karena iblis aja tahu kalau saudara dengar banyak-banyak firman Tuhan dan saudara konsentrasi, saudara terima firman itu, hidup kamu akan berubah. For example, Contohnya, today, hari ini, how many of you learn new thing? berapa banyak dari saudara yang belajar banyak hal? Today, Hari ini, berapa banyak dari saudara yang belajar so many banyak new hal? revelation. Kan banyak pewahyuan baru kan? Why? Kenapa? Because the word of God will bring you power. Karena memang tujuan firman Tuhan itu harusnya apa? Mendengar kamu, kamu diinsafkan, kamu bertobat, kamu berubah untuk Amen. menjadi benar. But Tapi, what happens when you preach from the word of God? apa yang terjadi? Preach from the word of God. Apa yang terjadi kalau saudara khotbahkan dari firman Tuhan? I was in Batam. Saya di Batam. I was preaching in one Methodist church. Jadi saya khotbah di gereja Metodis. 7:30 in the morning. Ibadah pagi jam 7.30 After the pagi. service, Setelah ibadah one selesai, lady came and held my hand. ada seorang ibu-ibu, jadi oma-oma lah saya bilang. Home Dia begitu salaman, dia pegangin itu tangan Pak Mutu. and said, Dia bilang, "You didn't allow me to sleep today." hari ini kamu nggak izinin saya tidur hari ini. Huh? Jadi Pak Mutu bengok. Kaget. So, Maksudnya apa gitu? what do you mean? Maksudnya apa? Yeah, you did not allow me to sleep today. Si oma ini bilang lagi dengan suara kencang gitu. Iya, kamu nggak izinin saya tidur I hari said, ini. but why? Tadi Pak Mutu tanya lagi, kenapa oma Yeah, mau my tidur? pastor, when he preach, I become so sleepy. Jadi dia bilang, kalau gembala saya yang khotbah, jadi saya bosen, jadi saya ngantuk tidur. Banyak pendeta-pendeta hamba Tuhan sekarang tidak diurapi dengan Roh Kudus, tetapi mereka pakai akal budi aja. Jadi selama kamu dengar firman Tuhan, kalau orang yang menyampaikan firman itu atau pengkhotbahnya tidak diurapi, Roh Tuhan tidak akan mengalir keluar. Bikin kita mengantuk. Jenuh kamu dengarnya dan kamu akan ngantuk. Sometimes they say, enak dengar ya. Wah, luar biasa. Very nice thinking. Ya, kadang-kadang ada juga kok yang ayat apa firman Tuhan yang kalau kita dengar khotbah enak dipikir gitu. Firman harus tusuk hati kita. Tujuan firman Tuhan itu udah dikatakan seperti pedang bermata dua, tujuannya nusuk-nusukin kamu, potong kamu. Hallelujah. Then you know God is speaking. Baru artinya apa? Aduh, hari ini saya ditegur Tuhan. Tapi baik. orang gak suka yang keras-keras Tapi begitu. kan zaman sekarang ini mana ada lagi orang mau ditegur-tegur sama firman. Kalau mereka dengar GMM Mutu aja dia bilang, aduh jangan, dia keras, tajam. Panjang Saya lagi, pernah dengar lama orang lagi. bilang gitu. Why? Kenapa? Because their heart is hard. Kenapa? Kenapa kamu rasanya kok seperti tertusuk atau tertuduh gitu loh? Ah. Ya karena pada dasarnya hati kamu keras. Firman gak bisa masuk. Firman Tuhan jadi nggak mau masuk. So how does it work now? Jadi sebenarnya cara kerjanya gimana? So when the preacher preach the word of God, Jadi waktu seorang pengkhotbah menyampaikan firman, what will happen? apa yang terjadi? In the book of John 6:63, Di dalam yaitu Injil Yohanes 6 ayat 63 katakan, Jesus rohlah said- yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Ah. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh
dan hidup. Amen. Jadi hamba Tuhan is filled in the Holy Ghost Jadi kalau si pengkhotbahnya itu kepenuhan dengan Roh Kudus, and he speak from the word of God, jadi dia sampaikan firman the Tuhannya, word come out from his mouth itu artinya apa? Bahwa perkataan yang keluar dari mulut dia will be spirit and life. itu adalah apa? Itu roh dan kehidupan Now in Allah. bahasa Indonesia that's not accurate, ya. Am I right? No, it's accurate. Spirit and life. Ya, roh dan hidup. Now spirit will lift up your spirit. Yaitu apa? Roh itu kan membangun roh saudara juga. Life means Kalau bicara hidup, there will be action. artinya kan kamu nih bisa bertindak, beraktivitas gitu. For example, Contohnya, you go to ICU. Rumah sakit ICU. kalau saudara pergi ke ruang ICU ya, doain orang mungkin di ICU. Doctor, what is the meaning of ICU? Intensive care unit, ya. Okay. The ICU, all the people got the tube up here. Ya, kalau udah di ICU kan biasanya kan orang yang udah apa? Udah nggak bisa apa-apa, tapi selang di mana-mana kan? Dia berjamaah. Tapi kan kalau kita lihat kan di mesin-mesinnya, oh dia masih ada nafas, masih ada nyawa. Nyawa. But he will be up there looking up. Ya, tapi dia cuma taunya tiduran, lihatnya ke atas saja. ICU, God. Ya Tuhan, ICU. Ngerti nggak maksudnya? ICU itu ruangan yang Tuhan, ICU. Itu ruangan ICU, saya bilang. Tuhan dari atasnya, dia Nanti bilang, Tuhan dari atas juga bilang, ya, ya, ya. ICU tuh. Ya, aku juga lihat kamu. Haleluya. So ICU mereka bernyawa. Kan kalau kita lihat orang di ICU kan masih ada nyawanya, masih Nah. ada nafasnya lah. Amen. Nyawa. Nyawa. Nyawa is not very accurate. Jadi kalau kita mau bicara nyawa pun, ini saya nggak tahu ya, karena kosakata bahasa Indonesia ini, kalau bicara nyawa itu pengertian saudara apa? Example. Contohnya, In Matthew 27 verse di 51. dalam Injil Matius 27 ayat 50 katakan, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Nyawa. Nyawa artinya apa sekarang? Kalau menurut pengertian saudara, bicara nyawa itu apa? Hidupnya. Rohnya. He surrendered his spirit to the Father. Jadi memang karena kosakata bahasa Indonesia itu bicara nyawa itu bisa rancu. Jadi pengertian saudara nanti ada yang bilang, oh itu nyawa, oh itu roh gitu loh. Sebenarnya kalau bahasa Inggris itu kalau dia mau bicara roh dia akan bilang spirit. Tapi kalau dia mau bicara jiwa dia akan bilang soul. Kalau dia mau bicara tubuh dia akan bilang body. Jadi spesifik dia ngomongnya. Kalau di Indonesia itu cuma bilangnya gini, orang, nyawa. Jadi kamu nggak tahu apa yang dibicarakan. So now the word of God come in. Jadi firman Tuhan itu masuk. A spirit. Itu dikatakan firmannya itu masuk itu bagaikan roh dan hidup. Now let me ask you. Mari saya tanya Does sama saudara. everything go in become part of your life? Apakah semua yang saudara masukin ini nih, ya, firman yang Kedengaran. kamu masukin, ya, itu udah jadi bagian dari kehidupan kamu belum? Now when the word of God go in, Jadi waktu firman Tuhan masuk, yang ini bisa bicara nggak? di sini kamu nih ngomong nggak? Kok bisa Selagi begitu kita sih? nih duduk dengar firman seperti ini nih, ada suara di sini kita yang ngomong nggak? Ah, ayat ini susah Oh, banget. Bapak ada juga ya? Oh, yang ini mah cuma untuk pendeta aja nih. Ah, ini sulit nih. Mana mungkin gitu? Ada kan suara di atas? Ada ya Bapak? Itu suara siapa? Hati nurani. Lagi? Suara siapa? That is your spirit. Itu suara dari apa? Dari pikiran kita sendiri. Amen. Because in the soul there is a spirit. Nah ini dia, karena apa? Di dalam jiwa kita itu ada rohnya lagi. Makanya dia bisa hidup. Makanya jiwa ini bisa mikir. Okay? In the spirit of the soul. Jadi di dalam Efesus 4 itu ayat 23 katakan. Supaya kamu diperbarui di dalam roh dari. Kalau Indonesia cuma bilangnya roh dan. Beda sekali kan Pak? Sebenarnya roh dari jiwa. jiwamu. Dalam jiwanya ada Jadi roh. di dalam jiwa kita itu ada rohnya. Amen. Makanya dia bisa aktif gitu loh. Okay? Now you hear the word of God, Jadi selagi kamu dengar firman, it goes into your soul. kan selalu kan kita kan masukin dalam pikiran kita dulu nih. But in the soul there are many benteng-benteng. Tapi kan firman Tuhan bilang, di dalam pikiran kita ini banyak kubu-kubu atau benteng-benteng. In 2 Corinthians 10:5, Itu dikatakan di dalam 2 Korintus 10 ayat 5. You said? Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap yaitu keangkuhan manusia yang untuk pengenalan akan Allah. Dan kami mematahkannya.
dan menawankannya di dalam ketaatan kepada Kristus. There are many benteng-benteng. Jadi di dalam pikiran ini banyak benteng-benteng sama kubu-kubunya. Orang Chinese punya benteng sendiri. Jujur aja, kita orang Chinese mungkin punya kubu-kubu atau Orang benteng Jawa sendiri. ada benteng Orang sendiri. Jawa punya bentengnya Orang sendiri. India benteng sendiri. Orang India punya Orang bentengnya bule benteng sendiri. sendiri. Orang-orang bule punya bentengnya sendiri. Now people of God. Nah, Tuhan. So when the word of God go in, Jadi waktu firman Tuhan kita dengar ini masuk, it hits the benteng. ini kan pasti dia hantam bentengnya dulu. The benteng ngomong. Benteng ini Nah, mulai, aku nggak bisa terima itu. baru dia bilang, firman ini saya nggak bisa terima. Itu wrong theology. Ini pengajarannya salah. This wrong doctrine. Ini Saya doktrinnya nggak salah. bisa terima. Saya nggak bisa terima. Who spoke now? Jadi yang ngomong siapa? Yang benteng-benteng Jadi ini. benteng ini, kubu-kubu ini tujuannya memang apa? So the people come to Patahin church firman every Tuhan. Sunday. Makanya kalau kita perhatikan, orang bisa rajin keluar masuk Rajin gereja. ke gereja. Rajin sekali. Rajin keluar masuk gereja. But Tapi nggak kenapa bisa kok hidup berubah. kerohaniannya nggak pernah berubah? Pernah nggak ketemu sama orang? Dia yang konseling, tapi dia bisa bilang begini, kita kasih ayat, yang ini saya tahu, yang itu saya tahu, yang ini saya tahu. Kalau udah tahu, kenapa hidup kamu begini? Benar gak? Kan benar gak? Dikasih tahu dia udah tahu. They cannot change. Hidupnya memang pada dasarnya nggak bisa berubah. Why? Kenapa? Because the benteng stop the word of God. Karena memang benteng-benteng dia itu udah hentikan firman Tuhan untuk apa? Supaya tuh jangan masuk tersimpan di dalam manusia rohmu. So Jadi when the word go in, sebenarnya tujuannya waktu firman ini masuk, the benteng must come down. tujuannya kan tadi dikatakan kami mematahkan siasat, meruntuhkan. Tujuannya tuh mesti rubuhin. Amen. Rubuh bagaimana? Rubuhinnya gimana? You say, Tuhan, that is the word of God. This is my thinking, but I obey your word. Jadi gini loh, waktu saudara dengar firman Tuhan, ngerti nggak ngerti, kamu terima dulu, bilang sama Tuhan, Tuhan, karena ini firman-Mu, aku terima walaupun aku nggak ngerti. Nah di situ kubunya runtuh, baru tersimpan. Amen. So what happened? Apa yang terjadi? When the kubu comes down, the word will be transferred into the Jadi spirit. waktu kubunya itu udah runtuh, baru dia bisa tersimpan di dalam manusia rohmu. Amen. So the Bible says, he that is led by the spirit are called the sons of God. Makanya firman Tuhan katakan mereka yang dituntun oleh roh Allah, mereka lah yang disebut anak-anak Allah. Tuntun oleh roh Allah. Jadi dituntun oleh roh Allah. Bukan tuntun dari jiwanya. Jadi kan bukan dibilang mereka yang dituntun oleh jiwanya. Gereja Enggak. sekarang pakai hanya jiwa bukan roh. Very intellectual. Ya sangat intelektual, Very informative. sangat pinter. Jadi kita kadang-kadang dengar khotbah itu penuh dengan informasi. Oi. Tapi nggak bisa pulih dia jadi orang rohani. Kenapa kita keluar masuk yaitu dengar firman Tuhan? Hidup kerohanian kita tidak bisa dibangkitkan. So the word must go inside. Karena memang tujuannya itu apa? Waktu kamu dengar firman Tuhan, kubu ini runtuh supaya firman itu tersimpan di dalam manusia So roh when it kamu. goes into your spirit, Jadi kalau masuk ke dalam how do I manusia know roh, your spirit, man? bagaimana saya bisa tahu manusia roh kamu? Biasanya yang ngomong di atas atau dari sini. Biasanya kalau yang ajak ngomong kita ke dalam diri kita ini, pikiran kita atau apa yang ada di dalam ini. Kalau malamnya yang ngomong di sini atau di sini, Pak? Kebanyakan kan ini yang ngajak ngomong kan? Kenapa? Kenapa? Because this is not being renewed Karena yet. apa? Karena pikiran kita pada dasarnya belum lagi diperbarui. Romans chapter 12 verse 2. Kan itu yang dikatakan Roma 12 yaitu ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan akal pikiran kamu. Supaya kamu tahu apa sih kehendak Allah yang baik, berkenan, dan sempurna. Amen? Can you see that now? Jadi saudara perhatikan. That means, Artinya, when you crucify with jadi Christ, kalau kita terus yaitu apa? Kita salibkan hidup kita dengan your Kristus. spirit, soul, and body, you die. Artinya apa? Roh, jiwa, dan tubuh kita sendiri itu mati. You die to yourself, Kita mati buat diri kita. but you are alive in Christ. Tapi apa? Kita hidup di dalam Kristus. Amen? So people of God, Jadi, now teman-teman- the word of God go in, Sekarang firman Tuhan masuk. now it will fight against the Jadi firman Benteng. Tuhan itu selalu memang tujuannya itu apa? Untuk meruntuhkan benteng-benteng kubu-kubu dulu. when you accept the word, Jadi waktu kita ya aminin firman itu, it will go into the spirit. baru dia tersimpan di dalam manusia roh kita. That's why
David, although was what they call adulterer in many ways, Oleh karena itu kalau kita perhatikan ya, Raja Daud walaupun dia mungkin yaitu banyak kesalahan, mungkin jatuh dalam But- perzinahan, tapi he was a spiritual man. dia adalah orang rohani. How? Bagaimana? Look at Psalms 42 verse 5. Lihat yaitu Mazmur 42 ayatnya yang ke-6. Psalms 42 verse Mazmur 5. 42 ayat 6 katakan, "Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan menjadi gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." What is it? Apa yang dikatakan? Why are you downcast, O my soul? Jadi Daud bilang begini, "Mengapa engkau tertekan hai jiwaku?" Yang ngomong siapa? Jadi siapanya Daud yang ngomong ke jiwanya? His spirit man Jadi manusia roh dia is karena telling the jiwa. gini loh, manusia roh dia karena kuat, dia bisa kasih tahu jiwanya. Kenapa kamu mikir macam-macam? Kenapa kok kamu begini? Kalau zaman modern kita bilang Roh Kudus yang bicara. Tapi Roh Kudus bicara dari mana? Dari sini atau dari sini? Jadi waktu saudara bilang Tuhan bicara atau Roh Kudus bicara, dari mana dia bicara? Dari roh kamu atau dari dalam pikiran kamu? Dari simpenan firman yang ada di dalam rohmu. Dia kalau bicara nggak di luar konteks firmannya. Ini kelihatannya semua serius banget hari ini. Saudara harus ingat, siapapun yang mau bicara sama kamu, mengatasnamakan Tuhan bicara, kalau konteksnya udah di luar Alkitab, itu bukan. Nah, my question. Pertanyaan saya, Do you need this body to go to heaven? nanti waktu kita nanti masuk ke surga, kita masih perlu tubuh fisik kita ini enggak? Mbak nggak suka ya bodinya. Orang kelihatan cantik juga sih. Do you need this body? Kita masih perlu tubuh fisik kita ini enggak? Do you need the body? Yang Masih si perlu cantik nggak, Bu? yang pakai hitam itu? Do you need this body? Masih perlu tubuh ini enggak, Bu? Nanti kalau kita masuk surga? Masih. Kan saya tanyanya nanti pada waktu nanti kita masuk surga. Waktu kedatangan Yesus Kristus kedua kalinya nih. Kita masih perlu tubuh ini enggak? Kalau Bapak, ya kacamata? Nggak usah ya. Udah capek dengan badannya. Haleluya. I have news for you. Saya punya kabar buat saudara. Without this body, Tanpa tubuh fisik ini, you cannot go up. kamu nggak bisa masuk surga. Why do you think God had to send the archangel to come and take the body of Jadi Moses? kenapa saudara pikir Jude yaitu verse 4. yaitu kenapa saudara pikir yaitu di dalam surat Yudas yaitu ayatnya yang ke-9 Nah. itu sampai Tuhan sendiri aja harus kirim Mikail, itu harus berantem dengan iblis untuk memperebutkan mayat Musa. Kalau mayatnya nggak perlu, mau ngapain diperebutin? Tuhan bisa kasih Musa tubuh yang baru. Nanti kan Musa bisa aja dapat tubuh kemuliaan baru. Amin. Halo. Sepertinya kita perlu seminar, Pak ya, untuk mengajar ini roh jiwa dan tubuh. Gini loh. Ya. Saudara harus tahu perbedaan roh, jiwa, dan tubuh. Jadi pada waktu nanti saudara punya problem, saudara bisa tahu, oh problem ini datangnya dari mana. Ngatasinya juga jadi lebih gampang. Kalau nggak tahu, muter-muter di sini terus. Okay? Can you see what the Bible says? Your spirit, soul, and body. Yaitu, kan kita ini punya roh, punya tubuh, punya jiwa. 1 Thessalonians 5:23. Yaitu 1 Tesalonika 5, yaitu ayatnya yang ke-23, katakan. He says, Dikatakan 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna tanpa dan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Haleluya. Tuhan kita. Ini kan Rasul Paulus bicara lagi apa? Roh, jiwa, tubuh, tiga-tiganya mesti terpelihara sempurna. Now, this is the only place in the Bible we talk about roh, jiwa, dan Jadi tubuh. ini satu-satunya ayat yang berbicara yaitu apa? Tiga-tiganya nih jadi satu. Roh bicara, tubuh, dan juga jiwa.
Only one place in the Bible Satu-satunya aja nih ayat firman Tuhan. where they talk about the spirit, soul, and Berbicara body. tentang roh, jiwa, dan tubuh. Now, people of God. Firman Tuhan. But Tetapi, when Paul talk about this now, pada waktu Rasul Paulus he bicara says, ini, I tell you a mystery. aku kasih tahu kamu misteri. What they call 1 Corinthians 15:51. Yaitu 1 Korintus 15, yaitu ayatnya yang ke-41. 51. Semoga sesungguhnya aku nyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubahkan di dalam sekejap mata. Now, the word is not rahasia, ya. Jadi sebenarnya kalimat ini bukan katakan sesungguhnya aku menyatakan suatu rahasia. The word in English is mystery. Tapi kalau Inggrisnya bilang misteri. What's the difference? Apa bedanya kalau Rahasia rahasia dan means, misteri? Rahasia itu artinya I and Ibu Lily know, but you all don't know. saya dan Pak Mutu aja nih, cuma kita berdua. Kalian semua nggak tahu. Ini kan rahasia antara saya berdua. Am I right? Benar gak? But mystery, Tapi kalau mau bicara I don't misteri, know. saya nggak tahu, She don't know. Pak Mutu nggak tahu, Nobody know. kita semua manusia nggak ada yang tahu. Paul is saying, Jadi Rasul Paulus this is the katakan, first time I reveal the mystery to you. ini pertama kali aku singkapkan misteri It kepadamu. has been a mystery for Kenapa? ages. Karena ini udah jadi satu misteri selama berabad-abad. What is that? Apa itu? That we shall not all sleep, Dikatakan kita semua tidak akan mati atau tertidur. but will be changed Tetapi kita semua nanti akan diubahkan in a di moment. dalam sekejap mata. Kalau sekejap mata bagaimana, Bu? Bagaimana? Enggak boleh main mata di gereja loh. Haleluya. Amen. Just like that. Jadi begitu aja sekejap mata. Habis the body change. Tubuh kita langsung berubah. How? Bagaimana? Because you have been crucified with Jadi Christ. gini, apakah semua tubuh orang Kristen itu akan otomatis berubah pada waktu kedatangan Yesus Kristus? Tidak. Belum. Tubuh yang sudah disalibkan dengan Yesus Kristus dan bukan dia lagi yang hidup, tapi Kristusnya yang Now, ada di this dalam other dia. body, the Bible says, two will be grinding. Inilah dua tubuh yang dikatakan yaitu oleh firman Tuhan. Dua orang waktu sedang menggiling gandum. Amen, itu Satu pagi. akan terangkat. Itu kan bicara waktu pagi. In Israel, pagi mereka Karena apa? giling Tradisi gandum. orang Israel itu, orang itu ibu-ibu pagi-pagi giling gandum untuk sarapan. Two will be in the field. Dua sedang ada di ladang. That is Itu kan afternoon. artinya bicara apa? Siang waktu kerja. And two will be sleeping. Dua sedang tertidur. In the twinkling of an eye. Jadi dalam sekejap mata. They will be taken up. Jadi gini loh, yang satu tempat kayak kita di sini sekarang malam, di Eropa sekarang lagi siang, di Amerika sedang pagi. Amen. Serentak seluruh dunia Siapa? dengar. Siapa Siapa yang bisa dengar? They have been crucified with Christ. Orang yang sudah menyalibkan dirinya bersama dengan Kristus Yesus. No longer I that liveth, but Christ in me. Baru orang itu yang berkata, namun sekarang bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang So hidup di even dalamku. the sleep, they can hear the Sehingga archangel apa? blow the Orang trumpet. yang tubuh fisiknya atau tubuh fananya yang sudah berubah menjadi tubuh kemuliaan. Tubuh ini walaupun ketiduran bisa dengar suara sangkakala. Amen. So people of God. So Tuhan. he says, this is the mystery. Jadi Rasul Paulus bilang, ini memang satu misteri. It's a mystery. Ini satu misteri. Now, kebanyakan kita nggak ngomong ini. People say, let's go to heaven, let's go to heaven. Jadi- But how? Jadi seringkali kan orang hanya bilang, kita akan masuk surga, kita akan masuk surga. Kan ada caranya, bagaimana mau masuk surganya. Kalau gereja belum siap untuk masuk surga, how can it be? Jadi kalau misalkan gereja Tuhan sendiri aja belum siap untuk masuk ke surga, bagaimana bisa? That is why it delays the coming of the Lord. Makanya apa kedatangan Yesus Kristus kedua kalinya terus tertunda, God will be patient. Tuhan itu tuh masih sabar Patient. sekali, masih sabar. But his time cannot be wasted. Tapi waktu Tuhan itu nggak bisa ditunda That is why terus-terusan. the 7 years of what you call suffering period come. Oleh karena itu apa? Nunggu aja nanti Tribulation. yaitu apa? Masa-masa tribulation. Now who will be in the tribulation? Siapa orang yang akan hidup di masa-masa itu? The people who are half-baked Christian. Yaitu orang Kristen yang setengah-setengah matang. Mereka yang tertinggal. Ini yang mengaku sudah Kristen tapi masih Oh, duniawi. they can be pendeta. Jangan salah mengerti, bukan hanya jemaat, termasuk juga mungkin pelayan Tuhan dan pendeta. Amen. Why? Kenapa? Because they do not believe in the what you call crucifixion. Karena mungkin mereka tidak percaya dengan apa? Menyalibkan yaitu hidup mereka di kayu salib. Kenapa? Kenapa? Karena mereka masih duniawi. Halo?
In 1 John 2, 15, 16, Yaitu 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 16 katakan, Ini janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Allah Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab apa yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. sekarang gereja hanya mengajar kita bagaimana kita jadi sukses. Suksesnya apa? Cari uang? Kenapa ajarnya di gereja? Ngajarlah di luar. Di sini kita mengajar bagaimana kita bisa masuk surga. Setan sudah masuk. Halo. Amen. So can you see here? Do not love the world. Jadi Alkitab udah jelas-jelas katakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Amen. Why? Kenapa? Because if anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Jadi kan ini Yohanes udah jelas-jelas katakan, kenapa? Setiap orang yang masih mengasihi dunia, kasih Allah Bapa aja udah nggak ada di dalam Kasih dia. Allah Bapa itu apa, Pak? Jadi bicara kasih Allah Bapa itu apa sih? Apa itu kasih Allah Bapa? Hah? Kenapa, Bu? Tuhan, dari Tuhan. Hah? Kehidupan. Kehidupan. John 3:16. Yaitu balik Yohanes 3 ayat 36. For God so loved- 3:16. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga Allah yang mengaruniakan anaknya yang tunggal. What is the love of the Father? Jadi bicara kasih Allah Bapa itu sebenarnya apa? Yesus. Yesus itu kan kado-kado buat kita. Dia itu kan kasih Allah. And then the love of the love of the Father is not in him. Jadi kasih Allah Bapa tidak ada di dalam orang itu. Because anyone who loves the world or the things in the world, the love of the Father is not in him. Jadi setiap orang yang mencintai dunia dan apa yang ada di dalamnya, maka kasih akan Allah Bapa tidak ada di dalam orang What itu. is the kasih Allah Bapa? Jadi bicara kasih Allah Bapa itu apa? Yesus. Yaitu Yesus. That's what we read it just now in Galatians 2:20. Itu lagi yang tadi kita baca lagi, barang siapa yang itu menjadi milik Kristus Yesus, That Galatia 5 Christ ayat will be in 24. you. Jadi Kristusnya ada di dalam kamu dulu. Amin. Banyak pertanyaan saya lihat di kepala-kepala ini. Amin. So people of God. So that means, and anyone who love the world, the love of the Father is not in. Sebab setiap orang yang mencintai dunia, kasih Allah Bapa tidak ada di dalam orang itu. So all that is in the world, Sebab apa yang ada di dalam dunia? lust of the flesh, Yaitu bicara apa? 3 lagi nih. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ini udah dibilangin bukan berasal dari di Bapa. antara tiga ini yang mana lebih parah? Di antara 3 ini yang mana yang paling dominan? Ya Bu? Keinginan daging, keinginan mata, atau keangkuhan hidup? Biasanya tuh orang paling sering tuh jatuhnya ya dalam keangkuhan. Remember the first sin that came to the world was keangkuhan? Karena apa? Ya dosa yang pertama kali muncul ke muka bumi itu ya karena keangkuhan. Ibu pernah angkuh nggak? Haleluya. Hah? Di antara yang miskin dan kaya, siapa yang biasanya angkuh, Pak? Hah? Orang kaya ya? Hah? Enggak juga. Hah? Was it? Belum tentu. Belum tentu. Jadi yang tentu itu apa? Hah? Sifat diri sendiri. Tapi antara yang kaya dan miskin, saya tanya. Kalau di antara yang kaya sama yang miskin, siapa yang biasanya lebih angkuh atau lebih sombong? Hah? Enggak, pertanyaan saya antara kaya dan miskin. Hah? Kaya ya? Ya kalau orang kaya itu sombong wajar lah. Ya Pak ya, dia punya sesuatu ya untuk membangga. Tapi kalau miskin, Jadi gini loh, dua-duanya memang nggak baik. Tapi paling tidak, kalau orang kaya dia membanggakan yaitu diri dia kan, ada dia punya, dia mungkin Wajar. berhasil,
dia miliki, dia membanggakan sesuatu, oke lah, kita mungkin masih bisa terima. Tapi maaf aja kalau orang miskin, apa-apa nggak punya, mau makan susah, apa yang mau dibanggain, apa yang mau disombongin. Siap pun nggak ada. Benar nggak? Walaupun dua-duanya nggak benar gitu loh. Now, I want to close here. Saya mau tutup ini. There's one sin I want to tell you. Yaitu satu dosa ini That is very, very dangerous. yang sebenarnya ya sangat bahaya. In 1 Peter chapter 5 verse 5, 1 Petrus 5 yaitu ayatnya yang kelima. he says here, Dikatakan, demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. tapi saya nggak kasih minum susu. Saya kasih makanan keras ini. Ini dia bawa susu. Hallelujah. Now people have got, what happens that? Demikian God. bagian yang terakhir dikatakan. Tetapi Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, in English is bukan menentang ya. It resists. Resist is not tolak. Amen. Menentang. For example ya. Pak, pinjam HP-nya. Oh, 3. 2 orang 3 HP. Ya. Nah, let's assume that Ya Bapak, bayangkan ini handphonenya milik Pak Iskandar. Pak Iskandar is praying to God. Jadi Pak Iskandar ini kan berdoa nih sama Tuhan. And God want to give him. Sebenarnya apa? Apa yang Pak Iskandar minta, Tuhan mau kasih. Dia mau kasih. Tuhan mau kasih, God is giving. tapi Tuhan mau kasih, But he look at the heart. tapi Tuhan lihat hatinya. He got pride. Ada kesombongan. So God pull back. Jadi Tuhan tarik balik lagi. God pull Udah, back. nggak usah dah. God pull back. Tuhan tarik. Dia mau kasih. Because of pride, God pull back. Jadi oleh karena kesombongan, jadi Tuhan tarik Kenapa balik. doa kamu nggak didengar? Jadi coba kita periksa diri kita ya. Kenapa kok saya doa Doa Tuhan nggak puluhan jawab? tahun nggak dapat jawaban? Why? Mungkin nggak ada kesombongan di dalam hal itu. Because there is pride. Karena ada kesombongan, God cannot give. Tuhan nggak bisa kasih. Because the Bible says God resists the Karena proud. memang Tuhan bilang, yaitu Alkitab bilang, Tuhan sendiri yang tolak atau tentang, yaitu orang He sombong. cannot give. He want to Tuhan give, tak- but cannot give. Tuhan sih maunya apa? Maunya memberi apa yang kita minta, But tapi he Tuhan resist. nggak bisa. Tuhan itu tolak. Banyak orang Kristen begitu. You ask them, I've been praying for so many years, God has not answered me. Jadi banyak orang Kristen itu bilang, saya berdoa bertahun-tahun, tapi Tuhan nggak jawab-jawab saya. Why? Kenapa? Because the pride was there to resist. Mungkin karena kesombongan masih ada, jadi Tuhan sendiri yang tentang. God resists. Tuhan tentang. God cannot give. Tuhan nggak bisa kasih. Amen. God resists the proud. Tuhan yang menentang orang sombong. And what will happen to them? Lalu apa yang In terjadi Proverbs dengan mereka? 18:12, 18:21. Di dalamnya itu Amsal Oh, yaitu sorry, 18 Proverbs ayat 12. 12. Amsal 18 yaitu ayatnya yang ke-12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Amen. That means anybody proud does not live for one day. Jadi setiap orang yang memiliki kesombongan atau tinggi hati pastinya dia akan hancur. Pasti. Amen. So you ask yourself, Jadi tanya pada dirimu do sendiri, you still have pride? apa kita masih punya kesombongan? That is why Paul said, I've been crucified with Christ. Oleh karena itu kan Rasul Paulus bilang, aku telah disalibkan dengan So if Kristus you're Yesus. crucified with Christ, Jadi kalau kamu udah disalibkan You dengan are Kristus dead. Yesus, kan sama aja Your kita emotion is ibaratnya, dead. ibaratnya manusia lama kita itu You have no more kita udah pride. mati. Itu kita nggak punya emosi sendiri lagi. Amen. Now Psalms 138 verse 6. Mazmur 138 yaitu ayatnya yang ke-6 katakan, Tuhan itu tinggi, namun yang melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Kalau Bapak lihat orang sombong tahu ya Bapak? Ya? Dari mana Pak? Dari mata, dari dekat ya. Ya jabat tangan pun gini. Oh ya ya ya. Oh ya ya. Oh ya 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 ya. Ya. After that dia pakai Dettol. Amen. Benar kan? Dari dekat. Manusia tahu orang sombong dari dekat. But God knows from far. Jadi kita sesama manusia kan kita bisa tahu yaitu seseorang sombong kalau kita udah deketin, kita ngomong ya, lihat gerak-gerik dia. Tapi kalau Tuhan itu kan tahu orang sombong dari jauh. Itu di parkir mobil itu, tuh si sombong datang. Amen. And then what happened?
Apa yang terjadi? Proverbs 16:5. Yaitu di dalam Amsal, yaitu 16, yaitu ayatnya yang kelima katakan. He says, Amsal 16 ayat 5. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. keji artinya apa, Bu? Sesuatu yang keji kita lihat. Aduh, Kekejian keji. itu adalah sesuatu yang bikin jijik. Atau bikin Tapi- enek. Iya. Bikin mual. Iya. God knows you from far. Jadi Tuhan udah tahu kamu dari jauh. God cannot give you. Tuhan nggak bisa kasih ke Now kamu. God says, I cannot hear your voice. Lalu sekarang Tuhan bilang, aku nggak bisa dengar suara. You are an abomination. Kamu udah jadi kekejian di hadapanku. Tapi orang ini bilang saya dalam Tuhan. Orang seperti ini kan masih bisa aja dia bilang dia di dalam Tuhan. Nah, ada nggak Pak sombong rohani? Hah, banyak ya Bu? Aduh. Sombong rohani ada ya Bu? Hah? Sombong rohani itu lebih parah daripada orang sombong di luar. Amen? Then what will happen now? Lalu apa yang terjadi? Now in Psalms 119:21, Di dalam Mazmur yaitu 119 yaitu ayatnya yang ke-21. he says, Dikatakan Mazmur 119 ayat 21. Engkau mengadik orang-orang yang kurang ajar, terkutuklah orang yang menyimpang dari perintah-perintahmu. now in English you say, you rebuke the proud, dash the curse. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu dikatakan bukan engkau menegur seorang kurang ajar, tapi engkau menghardik orang sombong, garis penghubung, terkutuklah. Orang itu jadi Jadi terkutuk. orang yang sombong di mata Tuhan itu adalah orang yang terkutuk. Tapi dia bertobat, dia bilang. Amin. Saya bisa berbahasa roh. Saya melayani Tuhan. Saya hamba Tuhan. But the Bible says, you're cursed. Ya, tapi firman Tuhan bilang kamu jadi orang terkutuk. God says that person is cursed. Ya, kamu jadi orang terkutuk. That means they have not crucified on the cross. Artinya dia belum lagi menyalibkan Lastly. dirinya di kayu salib. Yaitu yang terakhir. 15:21. Yaitu Proverbs Amsal 15:21. 15 ayat 25. Rumah orang congkak dirombak Tuhan, tetapi batas tanah seorang janda dijadikannya tetap. Now that also the right, not translation, yeah. Ini juga terjemahannya kurang tepat. God destroys the house of the proud. Jadi bukan dikatakan Tuhan Tuhan itu merombak rumah orang sombong, tapi Tuhan menghancurkan rumah orang sombong. Orang itu kelihatan rohani tapi keluarganya nggak bisa. Jadi orang dari luarnya aja bisa kelihatan rohani, tapi rumah tangganya di dalamnya berantakan. You know why? Kenapa? Because that's pride. Ya mungkin aja ada kesombongan. Now people of God, Tuhan. that means Artinya, you have not been crucified with kamu Christ. belum lagi yaitu apa? Jadi kalau kita bicara kesombongan itu kan masih ada manusia lama, artinya kamu belum lagi mematikan manusia lama That kamu. means Artinya, you are not yet kamu bertobat. kan belum lagi bertobat sungguh-sungguh. Not yet. Belum lagi. Now if you are not yet, Kalau kamu belum bertobat, how can you go to heaven? bagaimana kamu bisa masuk ke surga? Amen? I want to close that with you today. Saya ingin yaitu tutup yaitu ibadah malam hari ini, The three sin. yaitu 3 dosa. Galatians 5:24. Yaitu tadi itu di dalam Galatia 5 ayat 24. Barang siapa yang menjadi milik Kristus Yesus, dia sudah menyalibkan yaitu daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Write this in your heart. Jadi catat ini di dalam hati kamu. Search your own heart. Selidiki hati kamu sendiri. Have I been crucified with Apakah saya Christ? benar-benar sudah yaitu menyalibkan daging saya Is dan saya Christ jadi with milik me? Kristus enggak? Kristus di dalam saya enggak? Is he really in me? Apa benar dia ada di dalam saya? And I have to live this life. Dan artinya apa? Kalau memang dia ada di dalam saya kan harusnya menjalani kehidupan. I live in this world Saya hidup di dunia ini, with him. in yaitu me. bersama dengan dia. He is in me. Dia yang di dalam I saya, am in you. saya di dalamnya. And Jesus said Yesus katakan, in John 14, if you do that, if Jesus is in you and you are in him, what will happen? jadi, John 14:21. Yesus katakan yaitu di dalam Yohanes 14 yaitu ayat yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amen. Tuhan bilang, aku akan menyatakan diri. Meaning, Jesus will come and talk to you. Jadi Tuhan yang akan datang untuk berbicara padamu. He will be with you, Dia akan menyertaimu, just like was with Adam. sama seperti dia He menyertai was Adam. in Adam Dia ada di dalam Adam and with dan Adam. bersama dengan Adam. And this God Dan Tuhan ini will be in you akan ada di dalammu and with you dan bersamamu
Wherever you go, Kemanapun kau pergi, He will be with you. Dia akan menyertaimu. So people of God, Jadi umat Tuhan, I want to ask you, saya ingin tanya pada saudara, are you growing in the Lord? apakah kamu benar sudah bertumbuh If di the dalam Lord Tuhan? comes tonight, Kalau sampai Tuhan datang malam hari ini, are you sure you're going to apa be kamu taken up? yakin kamu akan terangkat? This is the purpose of our life. Karena inilah yang menjadi tujuan hidup kita. This is the purpose of our call, Ini adalah tujuan daripada panggilan kita. that we will be taken up Bahwa with Him. kita ini suatu saat akan dibawa ke atas. So ask yourself, Jadi tanya pada dirimu, where do you stand? di mana engkau berdiri? Let us pray. Mari kita berdoa. Living gracious Father, Allah kami yang hidup dan penuh dengan kasih karunia. thank you for your word this evening. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini. May sound a bit hard Mungkin kedengarannya sedikit keras. or even a bit harsh, Atau mungkin menegur. but Tetapi it's good for our soul. ini sangat baik untuk jiwa kami Tuhan. Search me and know me, O Lord, Selidikilah aku dan kenal aku Tuhan. whether I walk with you or not. Apakah aku benar-benar berjalan dengan Engkau atau tidak? I want to submit myself Aku in mau your hands. menundukkan diriku ke dalam tangan-Mu. Help me, Lord. Tolong aku Tuhan. Help me. Tolong aku. The people who say, Lord, I heard your word now, Saudara yang sudah berkata, yaitu Tuhan aku sudah mendengarkan firman-Mu. and I've been, what they call, inflicted in my heart, Dan aku merasa diinsafkan dalam hatiku. and I want to commit myself to you. Dan aku ingin menyerahkan hidupku kepadamu. If you say that, Kalau saudara yang berkata seperti itu aja. I want you to place your hand Saya on your minta heart. saudara untuk meletakkan tangan saudara yaitu di dada saudara. I want to pray Karena with saya you. akan berdoa buat saudara. Father, I want to commit these loving people into your hands, Lord. Bapak, aku ingin menyerahkan orang-orang terkasih ini ke dalam tangan kasih-Mu They have Tuhan. heard your voice. Mereka sudah mendengarkan suara-Mu. They have heard your word, Mereka sudah mendengarkan firman-Mu. and they know where they stand. Dan mereka tahu di mana mereka berdiri. Help us, Lord. Tolonglah mereka Tuhan. Without you, Tanpa Engkau, we can do nothing. kami nggak bisa berbuat apa-apa. Without your help, Tanpa pertolongan-Mu, without your presence, tanpa hadirat-Mu, without you rebuking us, tanpa Engkau yang menegur kami, without you breaking us and molding us, tanpa Engkau menghancurkan dan membentuk kami, we cannot be built in kami you. tidak bisa dibangun di dalam Engkau. Help us, Lord. Tolonglah kami Tuhan. These are your children, Inilah Lord. anak-anak-Mu Tuhan. Let not one of them escape Biarkan Tuhan tidak ada satupun or dari mereka misled, yang lalai dan juga Tuhan keluar or jalur. that the devil touch their life, Ataupun si iblis or menjamah that hidup mereka. deception come into your Atau hearts. penyesatan masuk ke dalam hati mereka. But Tetapi sanctify them all kuduskan mereka semuanya with Tuhan. your precious blood, Dengan darah-Mu yang berharga. that they will know truly you spoke to them. Sungguh supaya mereka tahu bahwa Engkau yang berbicara pada mereka. Mold them and make them, Bentuk mereka Tuhan. and bless them. Dan berkati hidup mereka. And bless also this place, Lord, Berkati Tuhan yaitu tempat ini. and bless Pak Iskandar and wife and the Berkati family, juga yaitu Pak Iskandar, istri dan anak-anak and mantu. the leaders of this place, Dan juga para pemimpin yang menjalankan who pelayanan hunger ini. for you more. Yang haus akan Kau lebih lagi. Help them Tolong mereka. to grow more and more. Untuk mereka bertumbuh Bring lebih more dan lebih people to lagi. come and learn, Bawa Tuhan orang-orang lebih lagi Tuhan untuk mereka belajar. to learn to be more faithful to you, Belajar untuk menjadi lebih setia kepadamu and to saja. walk with you. Dan berjalan dengan Kau. Commit them into your Kami hands menyerahkan mereka semua dalam tangan-Mu. until we meet each other, Sampai kami bertemu kembali On satu earth dengan yang lain. Baik itu di bumi, or in heaven. apapun di surga. You watch over us. Engkau yang berjaga-jaga atas In kami. Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus With Kristus. thanksgiving Dengan we pray. ucapan syukur kami telah berdoa. And all of us together Semua say, umat Tuhan kita sama-sama katakan. Amin. Amen, and God bless you. Tuhan memberkati saudara semua.